Saya masuk dan melihat keluarga saya di sofa. Suami saya, ibu saya, putra saya, dan adik kandung saya. "Ada apa?" tanya saya, khawatir akan hal terburuk. "Bu, duduklah," kata putra saya. "Ibu harus menerima kenyataan baru. Ibu tidak lagi memegang kendali keluarga ini, Tante Bella yang memegang kendali. Dia membuat ayah lebih bahagia sekarang." Saya sangat marah. Mereka semua tahu. Saya meninggalkan ruangan tanpa berkata apa-apa. Keesokan harinya, saya memiliki 118 panggilan tak terjawab. "Halo semuanya, terima kasih sudah bersama saya hari ini. Sebelum saya memulai cerita saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton. Silakan bagikan di kolom komentar. Sekarang, mari saya tarik Anda ke dalam cerita ini." Angin bulan November yang berembus kencang dari Selat Sunda malam itu sangat tajam. Dinginnya menusuk jaket dan merasuk ke tulang. Saya baru saja mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta setelah 3 hari yang melelahkan di Surabaya, menyelamatkan kesepakatan yang hampir dihancurkan oleh kesombongan suami saya, Bima. Saya sangat lelah. Mata saya perih karena kurang tidur, dan bahu saya pegal karena berat tas laptop saya. Yang saya inginkan hanyalah mandi air hangat, segelas kopi hangat, dan kenyamanan rumah saya sendiri. Saya ingin memberitahu Bima bahwa saya telah membereskan kekacauannya, bahwa kerajaan properti Bima Jaya yang telah kami bangun selama 22 tahun aman untuk 1 kuartal lagi. Saya mengemudikan mobil saya ke halaman rumah kami di Menteng, Jakarta. Lampu ruang tamu menyala terang, memancar di tengah kegelapan, halaman yang tertutup embun beku. Aneh. Biasanya, rumah sudah sepi pada pukul 10 malam. Bima akan berada di ruang kerjanya, dan putra tunggal kami yang berusia 21 tahun, Adit, akan berada di kamarnya bermain game video atau keluar bersama teman-temannya. Saya membuka pintu depan, menjatuhkan kunci ke mangkuk di meja foyer. Keheningan yang menyambut saya bukanlah keheningan yang damai. Itu tebal. Rasanya seperti udara sebelum badai petir. "Halo?" Saya memanggil, menggantungkan jaket saya. "Bima, Adit, saya pulang. Dewi, kami di ruang tamu." Suara ibu saya melayang dari area duduk. Perut saya menciut. Ibu saya, Sari, tinggal 40 menit jauhnya di Bogor. Apa yang dia lakukan di sini pada malam Selasa? Kepanikan tiba-tiba mencengkeram saya. Apakah sesuatu terjadi pada adik saya, Bella? Apakah ada yang sakit? Saya bergegas menuju ruang tamu, jantung saya berdebar kencang. Tapi itu bukan keadaan darurat medis. Itu adalah pengadilan. Mereka semua ada di sana, duduk di sofa kulit desainer yang saya pilih Natal lalu. Bima duduk di tengah, berpakaian rapi dengan kemeja putih bersih, tetapi dia tidak menatap mata saya. Di sebelah kirinya adalah ibu saya, Sari, posturnya kaku, tangannya terkepal erat di pangkuannya. Di sebelah kanannya, Bella, adik perempuan saya, dan di kursi terdekat, putra saya Adit. Suasana mencekik. Tidak ada yang menangis. Tidak ada yang terlihat sedih. Mereka terlihat pasrah. "Ada apa?" tanya saya. Napas saya tercekat. "Apakah semua baik-baik saja?" "Bu," saya melangkah maju, tetapi Adit berdiri. Dia tidak datang untuk memeluk saya. Dia menempatkan dirinya seperti satpam yang menghalangi pintu. Dia menatap saya dengan mata tanpa kehangatan yang telah saya tanam selama 2 dekade. "Bu, duduklah," kata Adit. Suaranya dingin, lebih dalam dari yang saya ingat, tanpa kasih sayang. "Ibu harus mendengarkan dan tidak membuat keributan." "Keributan?" "Adit, kamu membuatku takut." "Apa ini?" "Ibu harus menerima kenyataan baru." Dia melanjutkan, mengucapkan kata-kata yang terdengar seperti sudah dilatih. "Ibu tidak lagi memegang kendali keluarga ini." Saya menatap Bima. "Bima, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa?" Bima akhirnya mendongak. Wajah tampannya, wajah yang telah menjadi citra publik perusahaan kami selama bertahun-tahun, berubah menjadi topeng kasihan bercampur jengkel. "Sudah berakhir, Dewi. Sandiwara ini sudah berakhir." "Sandiwara apa?" Saya merasa seperti tenggelam di daratan kering. "Tante Bella," kata Adit, menunjuk adik saya.
Dia membuat ayah lebih bahagia sekarang. Tidak seperti ibu, dia mengerti ayah. Dunia berhenti berputar. Saya menatap Bella, adik perempuan saya, yang sewanya saya bayar selama 6 tahun, yang saya pekerjakan ketika tidak ada orang lain yang mau memberinya pekerjaan. Dia duduk di sana, menyilangkan kaki, mengenakan blas sutra yang mencurigakan mirip dengan salah satu yang hilang dari lemari saya. Dan kemudian saya melihatnya. Tangan Bima bertumpu santai, posesif di lutut Bella. Kami tidak ingin ibu mengetahuinya dari orang asing, ibu saya, Sari, menyela. Suaranya tidak meminta maaf. Itu adalah ceramah. Kami ingin melakukan ini sebagai keluarga. Dewi, ibu harus realistis. Ibu sudah menikah dengan pekerjaan ibu selama bertahun-tahun. Bima adalah seorang pria dengan kebutuhan. Dia membutuhkan istri yang hadir, bukan mitra bisnis yang tidur dengan laptopnya. Bu, saya berbisik, pengkhianatan itu menusuk lebih dalam dari pisau apapun. Ibu tahu tentang ini. Ibu menyetujuinya. Saya mendukung kebahagiaan, kata Sari, dagunya terangkat menantang. Bella dan Bima berbagi koneksi. Mereka saling mencintai, Dewi, itu bukan sesuatu yang mereka rencanakan. Itu hanya terjadi. Ibu tidak bisa menghukum mereka karena jatuh cinta. Saya menatap Bella. Dia menyeringai kecil penuh kemenangan. Dia menyisipkan sehelai rambut di belakang telinganya. Tatapannya jatuh. Di jarinya, berkilauan di bawah cahaya tersembunyi, ada cincin berlian, bukan cincin baru. Cincin saya. Itu adalah cincin berlian antik Art Deco yang Bima berikan kepada saya untuk ulang tahun pernikahan kami yang ke-20. Cincin yang secara misterius hilang dari kotak perhiasan saya 6 bulan lalu. Saya telah menggeledah seluruh rumah mencarinya. Menangis selama berhari-hari. Bima mengatakan saya ceroboh, bahwa saya mungkin kehilangannya di gym. Itu cincin saya, kata saya, suara saya bergetar dengan kemarahan yang begitu murni hingga terasa panas di tenggorokan saya. Terlihat lebih baik padanya, kata Bima sambil mengangkat bahu. Itu sia-sia pada kamu. Kamu tidak pernah memakai perhiasan. Kami ingin ibu pindah, kata Adit, memecah keheningan lagi. Ayah akan mempertahankan rumah itu. Saya akan tinggal di sini. Lebih baik jika ibu pergi saja. Ibu menciptakan terlalu banyak ketegangan. Putra saya, anak saya, yang telah saya rawat saat demam, yang biaya kuliahnya saya bayar dengan bekerja 8 minggu penuh, mengusir saya dari rumah yang saya bangun. Kamu memilih ini? Tanya saya, air mata akhirnya membasahi mata saya. Kamu memilih wanita yang tidur dengan ayahmu di belakangku. Dia bibimu, Adit. Dia bukan hanya bibiku lagi. Adit membentak. Dia satu-satunya yang benar-benar mendengarku. Ibu hanya memberiku uang dan menyuruhku belajar. Ayah dan Tante Bella, mereka memperlakukanku seperti orang dewasa. Saya menatap mereka berempat, suami saya, adik perempuan saya, ibu saya, putra saya, 4 pilar hidup saya, dan setiap orang dari mereka busuk. Mereka bukan hanya menghancurkan hati saya, mereka membongkar keberadaan saya dengan kekejaman yang membuat saya terengah-engah. Gelombang mual menyerang saya, tetapi saya menelannya. Saya tidak akan memberi mereka kepuasan melihat saya hancur. Saya tidak akan berteriak, saya tidak akan memohon. Saya menegakkan punggung saya. Saya menatap Bima, mengunci mata saya padanya sampai dia tersentak dan memalingkan muka. Kamu pikir kamu sudah menang? Kata saya, suara saya tenang tapi mematikan. Kamu pikir kamu bisa menulis ulang sejarah hanya karena kamu bosan dan egois. Jangan membuat keributan, Dewi, kata Bella, suaranya manis seperti sirup. Mari kita bersikap dewasa tentang perceraian ini. Perceraian? Saya tertawa singkat dan kering. Oh, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangan mengancam kami, Bima, bentaknya, kesombongannya kembali. Saya sudah bicara dengan pengacara. Kamu keluar. Perjanjian pranikah, peraturan perusahaan. Saya sudah mengurus semuanya. Kamu keluar dari pintu itu, Dewi. Jika kamu tetap tinggal, saya akan meminta keamanan untuk mengusir kamu dari properti saya. Properti kamu? Saya melihat sekeliling ruangan.
Saya memilih setiap ubin di rumah ini. Saya membayar setiap batu bata. Dan sekarang kamu melanggar batas, kata Adit. Itu dia. Pukulan terakhir. Saya menatap putra saya untuk terakhir kalinya, mengingat wajah orang asing yang telah ia menjadi. Baiklah, kata saya. Saya berbalik. Saya tidak melepas jaket saya. Saya tidak mengambil kunci dari mangkuk. Saya memiliki kunci cadangan di saku saya. Saya berjalan ke pintu. Kamu mau kemana? Teriak Sari. Kecemasan tiba-tiba dalam suaranya. Dewi, kita perlu membahas penyelesaiannya. Bima memiliki tawaran yang murah hati jika kamu menandatangani malam ini. Saya tidak menjawab. Saya membuka pintu kayu ek yang berat dan melangkah keluar ke malam Jakarta yang dingin. Angin menerpa wajah saya, mengeringkan air mata sebelum mereka bisa jatuh. Saya masuk ke mobil saya. Mesinnya meraung hidup di jalan masuk yang sunyi. Saat saya mundur, saya melihat mereka melalui jendela besar. Mereka sudah menuangkan sampahnya. Mereka merayakan penghapusan saya. Saya mengemudi ke dalam kegelapan. Tangan saya mencengkeram kemudi begitu erat hingga buku jari saya memutih. Saya tidak tahu kemana saya pergi, tetapi saya tahu satu hal yang pasti. Dewi yang mereka kenal, si penurut, si penyedia, si pemecah masalah, telah mati di ruang tamu itu. Dan wanita yang pergi mengemudi adalah seseorang yang seharusnya mereka takuti. Jika Anda mendengarkan ini dan Anda sangat marah seperti saya saat itu, silakan tekan tombol suka dan komentari dengan angka 1 di bawah. Beritahu saya bahwa Anda bersama saya. Dukungan Anda memberitahu saya bahwa saya tidak sendirian dalam perjuangan ini. Komentari 1 sekarang karena percayalah, apa yang mereka lakukan selanjutnya membuat pengkhianatan ini terlihat seperti pemanasan. Saya mengemudi selama 1 jam, lampu-lampu kota memudar menjadi garis-garis merah dan emas di kaca depan saya. Pikiran saya adalah badai gambar yang kacau. Senyum Bella, cincin di jarinya, tatapan dingin Adit. Tapi di bawah guncangan itu, naluri primal mulai muncul. Bertahan hidup, saya butuh bensin. Lampu peringatan sudah menyala sejak saya meninggalkan bandara, tetapi saya terlalu ingin pulang untuk berhenti. Sekarang di jalan tol yang sepi, saya masuk ke SPBU 24 jam. Tangan saya gemetar saat saya melangkah keluar ke cuaca dingin yang menggigit. Saya menggesek kartu kredit saya, kartu platinum yang terhubung ke rekening bersama kami, yang saya gunakan untuk segala hal mulai dari belanja bahan makanan hingga makan malam bisnis, di pompa bensin. Memproses. Layar berkedip merah. Ditolak. Silakan temui kasir. Saya mengerutkan kening. Mustahil. Batas kredit pada kartu itu adalah 50 juta rupiah dan saya sudah membayar tagihan penuh 3 hari yang lalu. Saya mencoba lagi. Ditolak. Sebuah gumpalan dingin terbentuk di perut saya, lebih berat dari pengkhianatan yang baru saja saya saksikan. Saya mengobrak-abrik dompet saya dan mengeluarkan kartu debit pribadi saya, yang terhubung ke rekening giro tempat gaji saya disetorkan. Saya masuk ke dalam stasiun. Kasir, seorang remaja yang bosan dengan headphone melingkar di lehernya, bahkan tidak mendongak saat saya meletakkan sebotol air dan sebungkus permen karet di konter. Saya menggesek kartu debit. Tidak bisa, gumamnya, mengunyah permen karetnya. Coba lagi, kata saya. Suara saya tegang. Ada uang di sana. Dia mendesah dan menggeseknya lagi. Ditolak, Bu. Dana tidak mencukupi atau kartu diblokir. Ada uang tunai? Saya hanya berdiri di sana membeku di bawah lampu neon yang keras. Aplikasi perbankan saya. Saya harus memeriksa aplikasi saya. Jari-jari saya yang gemetar menemukan telepon saya saat saya masuk. Akses ditolak. Otentikasi pengguna gagal. Silakan hubungi cabang Anda. Saya mencoba akun perusahaan. Akses ditolak. Saya mencoba rekening tabungan bersama. Akses ditolak. Bima tidak hanya mengusir saya. Dia telah mengeksekusi saklar pembunuh finansial. Dia telah merencanakan ini. Anda tidak bisa membuat pemilik bersama dikunci dari akun bisnis dan pribadi secara instan. Kecuali Anda telah menyiapkan dasarnya dengan bank, secara salah mengklaim penipuan atau mengubah hak administratif beberapa hari sebelumnya. Dia ingin saya melarat. Dia ingin saya terdampar di tengah malam tanpa sumber daya,
Sehingga saya akan merangkak kembali dan menandatangani tawaran murah hati apapun yang Sari sebutkan. Saya mengobrak-abrik tas saya melewati plastik yang tidak berguna ke saku resleting kecil di bagian bawah. Saya menemukan 3 lembar uang 20.000 yang kusut dan segenggam uang receh, 60.000 rupiah. Itulah kekayaan bersih saya saat ini. Saya membayar Rp 20.000 untuk bensin dan air dengan uang tunai. Saya kembali ke mobil. Saya gemetar bukan hanya karena dingin tetapi karena kesadaran menakutkan akan kerentanan saya. Saya tidak bisa pergi ke hotel. Saya tidak punya kartu kredit untuk deposit. Saya tidak bisa pergi ke rumah ibu saya. Saya tidak bisa pergi ke rumah Bella. Saya mengemudi sampai saya menemukan motel pinggir jalan dengan tanda lowongan neon yang berkedip-kedip. Itu adalah jenis tempat di mana para pengemudi truk tidur selama beberapa jam. Jenis tempat di mana spray berbau asap basi dan penyesalan. Bayar di muka, kata manajer malam melalui jendela kaca anti peluru. 50.000 untuk 1 malam, saya memberinya Rp 50.000 dari sisa 60.000 saya. Dia menyelipkan kunci melalui nampan. Kamar 12. Kamar itu membeku. Pemanas bergetar dan mengeluarkan udara yang berbau debu terbakar. Saya duduk di tepi kasur yang melengkung, masih mengenakan setelan bisnis mahal saya. Jaket saya ditarik erat di sekeliling saya. Saya melihat telepon saya. Layarnya menyala dengan notifikasi. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada. Tolong kembali. 118 panggilan tak terjawab. Kebanyakan dari nomor yang saya kenali, pengacara pribadi Bima, seorang hiu bernama Ardi Wibowo. Dan kemudian email mulai masuk. Subjek, perjanjian pembubaran pernikahan. Subjek, NDA mendesak diperlukan. Subjek, pemberitahuan pemutusan hubungan kerja. Properti Bima Jaya. Saya membuka pemberitahuan pemutusan hubungan kerja terlebih dahulu. Itu adalah PDF yang dilampirkan ke email dari kepala HR, seorang wanita yang saya pekerjakan, seorang wanita yang saya bimbing. ETH. Bapak, Ibu Vega, efektif segera. Jabatan Anda sebagai Chief Operating Officer dihentikan karena sebab tuduhan spionase korporasi dan kelalaian berat. Saya tertawa, suara yang kasar dan mentah di ruangan kosong itu. Spionase, kelalaian. Sayalah yang begadang sampai pukul 3 pagi mengaudit buku. Sayalah yang tahu setiap undang-undang zonasi di area Jabodetabek. Bima bahkan tidak tahu cara mengubah PDF tanpa meminta bantuan saya. Dan kemudian sebuah pesan teks masuk. Itu dari Adit. Jempol saya melayang di atas layar. Sebagian kecil dari saya yang bodoh, berharap dia sudah sadar bahwa dia menyesal. Bu, jangan mempersulit ini. Ayah bilang dia akan memotong uang kuliahku dan dana perwalian jika ibu melawan perceraian. Dia berjanji padaku posisi VP tahun depan jika aku tetap bersamanya. Ibu selalu menyuruhku untuk ambisius. Aku hanya melakukan apa yang ibu ajarkan padaku. Mohon mengerti. Saya menjatuhkan telepon di tempat tidur seolah-olah terbakar. Itulah penghapusan terakhir. Bima tidak hanya mengambil uang dan pekerjaan saya. Dia telah membeli jiwa putra saya. Dia telah menggunakan kekayaan yang saya bantu bangun untuk menyuap anak saya sendiri untuk melawan saya. Saya meringkuk di atas spray kumal, lutut ditarik ke dada saya. Air mata akhirnya datang, panas dan cepat. Saya menangisi anak laki-laki kecil yang dulu saya bacakan cerita sebelum tidur. Saya menangisi adik perempuan yang saya lindungi di taman bermain. Saya menangisi suami yang saya yakini ketika dia hanyalah senyuman dan jas murahan. Tapi seiring berjalannya malam dan air mata mengering menjadi garam yang mengeras di pipi saya, sesuatu yang lain mulai menetap di dada saya. Itu dingin dan berat seperti batu. Mereka pikir mereka telah menghapus saya. Mereka pikir dengan mengambil kartu kredit dan kata sandi, mereka telah mengambil kekuatan saya. Mereka lupa satu hal. Mereka lupa siapa yang membangun kastil tempat mereka duduk. Mereka lupa siapa yang merancang sistem keamanan, siapa yang menyusun kontrak, dan siapa yang tahu di mana semua rahasia terkubur. Bima pikir properti Bima Jaya berjalan karena pesonanya. Dia akan belajar bahwa itu berjalan karena otak saya. Dan meskipun dia mungkin telah mencuri kunci pintu depan,
Dia lupa bahwa sang arsitek selalu meninggalkan pintu belakang. Saya menatap noda air di langit-langit, menunggu matahari terbit. Saya bukan lagi Dewi sang istri. Saya bukan lagi Dewi sang ibu. Saya adalah Dewi sang arsitek. Dan saya akan meruntuhkan seluruh rumah itu. Tidur tidak mungkin di kamar motel itu. Suara lalu lintas jalan tol adalah dengungan konstan. Tapi suara di kepala saya yang membuat saya terjaga. Kenangan yang tajam dan bergerigi terulang dalam lingkaran. Untuk memahami mengapa saya berbaring di kasur kotor dengan Rp10.000 di tangan, saya harus kembali. Saya harus melihat fondasi hidup saya, dan menyadari bahwa mereka telah retak sejak awal. Saya tumbuh di sebuah kota kecil di Jawa, putri tertua dari 2 bersaudara. Ayah saya meninggal ketika saya berusia 7 tahun, meninggalkan ibu saya, Sari, untuk membesarkan kami sendirian. Kematiannya merusak sesuatu dalam dirinya. Atau mungkin itu hanya mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Dia adalah seorang wanita yang perlu dipuja, menjadi pusat perhatian, dan dia memproyeksikan kebutuhan itu pada putri-putrinya, atau lebih tepatnya salah satunya. Bella terlahir cantik bahkan sejak bayi. Dia memiliki rambut ikal keemasan dan mata biru besar yang membuat orang asing berhenti di jalan. Saya biasa saja, rambut kokelat, mata serius, tegar. Saya adalah yang bertanggung jawab. Bella adalah sang putri. Saya ingat hari saya berusia 18 tahun. Saya baru saja mendapatkan surat penerimaan saya ke Fakultas Bisnis Universitas Indonesia dengan beasiswa parsial. Itu adalah tiket saya untuk keluar. Saya telah bekerja 3 pekerjaan paruh waktu selama SMA, mengajar les, menjadi pelayan, menyusun buku di perpustakaan untuk menabung sisa uang kuliah. Saya berlari ke dapur melambaikan surat itu. Bu, saya diterima. Sari sedang di meja mengecat kuku Bella. Bella saat itu berusia 12 tahun. Sudah menuntut dan cengeng. Bagus, Dewi, kata ibu saya, tidak mendongak. Tapi pelankan suaramu, Bella sakit kepala. Tapi bu, ini UI. Ini program bisnis. Sari menghela napas, akhirnya menatap saya. Matanya tidak dipenuhi kebanggaan. Mereka sedang menghitung. Dewi, sayang, kita perlu bicara tentang uang yang sudah kamu tabung, dana kuliahku. Nah, Bella sudah di-scout. Ada kompetisi modeling di Bali bulan depan. Itu bisa jadi kesempatan besar baginya. Tapi biayanya, perjalanannya, foto portfolionya, itu mahal. Hati saya mencelos. Bu, itu uang kuliah saya. Saya yang mencari uang itu. Kamu egois sekali, Dewi, Bella menyela, meniup kukunya yang basah. Kamu tidak ingin aku terkenal. Kalau aku kaya, aku akan membelikanmu mobil. Dewi, kata ibu saya, suaranya mengambil nada itu. Nada yang mencampur rasa bersalah dengan perintah. Kamu yang kuat, kamu yang pintar. Kamu selalu bisa menemukan jalan. Kamu bisa bekerja setahun lagi, mengambil kelas malam. Tapi Bella, dia rapuh. Ini adalah mimpinya. Kamu tidak ingin menghancurkan mimpi adikmu, kan? Keluarga berkorban satu sama lain. Saya memberi mereka uang itu. Tentu saja, saya memberikannya. Saya telah dikondisikan selama 18 tahun untuk percaya bahwa nilai saya hanya terletak pada apa yang bisa saya berikan kepada mereka. Saya adalah kambing hitam, kuda pekerja, pemecah masalah. Bella adalah anak emas, bintang, yang pantas bersinar. Bella pergi ke Bali. Dia tidak mendapatkan kontrak. Dia menghabiskan uang untuk pakaian dan taman hiburan. Saya menghabiskan tahun berikutnya bekerja 2 shift di sebuah restoran untuk mendapatkan uang kembali. Saya mulai kuliah setahun terlambat, kelelahan, tetapi bertekad. Dinamika itu tidak pernah berubah. Itu hanya berevolusi. Ketika saya lulus dengan nilai terbaik di kelas saya, ibu saya tidak datang ke upacara karena Bella mengalami kecemasan parah karena putus cinta dengan pacar 2 minggu. Saya berjalan melintasi panggung sendirian. Ketika saya mendapatkan promosi besar pertama saya di sebuah perusahaan konsultan keuangan, ibu saya berkata, "Bagus sekali, nak. Hei, bisakah kamu meminjamkan Bella 2 juta rupiah?" Pemilik kosnya sangat menyebalkan. Saya membayar sewa Bella.
Saya membayar perbaikan mobilnya. Saya membayar kelas aktingnya yang tidak pernah dia hadiri. Saya membelikan ibu saya sebuah kondominium agar dia tidak perlu khawatir tentang tangga. Saya pikir saya membeli cinta mereka. Saya pikir jika saya memberi cukup, bekerja cukup, memecahkan cukup masalah, mereka akhirnya akan melihat saya seperti mereka melihat Bella. Saya pikir suatu hari ibu saya akan menatap wajah saya dan berkata, "Saya sangat bangga padamu, Dewi. Kamu adalah kebahagiaanku." Tapi saya tidak pernah menjadi kebahagiaannya. Saya adalah tagihan utilitasnya. Saya adalah jaring pengamannya. Dan kemudian saya bertemu Bima. Dia menawan, ambisius, dan dia sepertinya melihat saya. Dia mengatakan saya brilian. Dia mengatakan saya cantik. Saya tidak menyadari saat itu bahwa dia memiliki tatapan perhitungan yang sama di matanya seperti ibu saya. Dia tidak melihat belahan jiwa. Dia melihat tuan rumah. Dia melihat seorang wanita yang terlatih untuk memberikan segalanya dan tidak meminta imbalan apapun. Dia pas sekali ke ruang kosong di hati saya yang telah dikosongkan oleh ibu dan adik saya. Saya menikah dengannya berpikir saya sedang membangun keluarga baru, yang lebih baik. Berbaring di kamar motel yang gelap, kesadaran itu menyerang saya dengan kekuatan pukulan fisik. Saya tidak melarikan diri dari dinamika keluarga saya. Dengan menikahi Bima, saya telah menciptakannya kembali. Bima adalah anak emas, menuntut pemujaan dan sumber daya. Saya masih kambing hitam yang bekerja dalam bayangan untuk menjaga agar semua tetap berjalan. Dan Bella. Bella hanyalah kesimpulan yang tak terhindarkan. Dua parasit dalam hidup saya akhirnya menemukan satu sama lain. "Kamu yang kuat, Dewi." Suara ibu saya bergema dalam ingatan saya. Yah, dia benar tentang satu hal. Saya kuat. Cukup kuat untuk menanggung mereka selama 40 tahun. Dan Tuhan menolong mereka. Saya sekarang cukup kuat untuk menjatuhkan mereka. Saya duduk di tempat tidur. Perpegas logam berderit. Saya tidak akan menangis lagi. Kesedihan telah hilang, digantikan oleh kejelasan klinis yang dingin. Mereka menginginkan Bella yang rapuh. Mereka menginginkan Bima si pemimpi. Baik, mereka bisa saling memiliki, tetapi mereka tidak bisa memiliki uang saya. Mereka tidak bisa memiliki perusahaan saya. Saya mengambil tas laptop saya. Sudah waktunya untuk berhenti menjadi putri yang berkorban. Sudah waktunya menjadi CEO yang melikuidasi aset beracun? Matahari pagi menyaring melalui tirai kotor kamar motel, memproyeksikan bayangan panjang dan berdebu di lantai. Saya membuka laptop saya. Untungnya, saya memiliki hotspot Wi-Fi portabel di tas saya, kebiasaan dari bertahun-tahun perjalanan bisnis. Bima tidak bisa memutus perangkat yang tidak dia ketahui keberadaannya. Saya belum pergi ke rekening bank. Saya tahu pintu-pintu itu terkunci rapat. Sebaliknya, saya membuka file bernama Arsip Bima Jaya 1, untuk memahami bagaimana saya akan menghancurkan Bima. Anda harus memahami bagaimana saya membangunnya. Saya bertemu Bima 22 tahun yang lalu di acara jaringan properti di pusat kota Jakarta. Dia berusia 29 tahun, mengenakan jas yang tidak pas, memegang segelas anggur murahan dan menarik perhatian sekelompok investor. Dia karismatik, dia memiliki senyuman yang bisa menjual es kepada orang Eskimo, tawa yang membuat Anda merasa seperti orang paling lucu di dunia. Saya berusia 25 tahun, seorang analis junior di salah satu perusahaan konsultan besar, berdiri di sudut memegang binder riset pasar saya. Saya melihatnya bekerja di ruangan itu. Dia karismatik, ya, tapi saya bisa mendengar apa yang dia katakan. Dia melemparkan kata-kata bombastis, membuat janji tentang pengembalian yang secara matematis tidak mungkin. Dia menyudutkan saya di dekat prasmanan. "Kamu terlihat seperti sedang menganalisis integritas struktural tusuk sate udang," candanya. "Tidak," saya tersenyum. "Saya sedang menganalisis pitch Anda kepada para investor itu. Anda menjanjikan ROI 15% pada properti di distrik yang menurun. Anda akan membuat mereka kehilangan uang." Dia berkedip, terkejut, lalu dia tertawa. "Oke, kamu menang. Saya orang yang melihat gambaran besar, bukan orang yang suka angka. Saya butuh seseorang yang mengerti hal-hal membosankan.
Hal-hal membosankan itulah yang membuat Anda tidak masuk penjara, kata saya dengan nada kering. Dia jatuh cinta pada saya, atau setidaknya pada apa yang bisa saya lakukan untuknya saat itu juga. Dalam waktu 6 bulan, kami menikah. Dalam waktu setahun, kami mendirikan Bima Jaya Property. Pembagian kerja ditetapkan segera. Bima adalah wajah perusahaan. Dia adalah CEO. Dia mengambil pertemuan klien. Dia bermain golf dengan para pengembang. Dia memberikan wawancara kepada Wall Street Journal dan Forbes. Dia menyukai sorotan, menyukai gelarnya. Saya adalah arsiteknya. Saya adalah COO. Tapi sebenarnya, saya adalah segalanya yang lain. Saya mencari properti, menegosiasikan pinjaman, mengelola kontraktor, bertarung dengan pemerintah kota atas izin zonasi, melakukan pajak, penggajian, kepatuhan hukum. Proyek besar pertama kami adalah bencana yang sedang terjadi. Bima telah membeli gudang yang rusak di daerah Kumuh, Jakarta. Yakin itu akan menjadi konversi loteng besar berikutnya. Dia membayar $500,000 terlalu mahal. Kontraktor yang dia pekerjakan kabur dengan uang muka. Kami berada di ambang kebangkrutan bahkan sebelum kami menjual 1 unit pun. Saya ingat duduk di meja dapur kami, hamil Adit, menatap angka merah di buku besar. Bima mondar-mandir, panik, berkeringat di bajunya. Kita tamat, Dewi. Dia mengerang. Reputasiku hancur. Mereka akan menuntutku. Duduklah, perintahku. Saya mengambil perhiasan nenek saya, satu-satunya warisan yang saya terima aman dari ibu dan Bella, dan menjualnya. Saya mencairkan dana pensiun saya. Saya menegosiasikan ulang persyaratan dengan bank, menyajikan rencana bisnis yang begitu rinci, begitu anti peluru sehingga manajer cabang mengatakan itu yang terbaik yang pernah dia lihat. Saya memecat teman Bima, yang bertindak sebagai manajer proyek, dan mengambil alih pengawasan konstruksi sendiri, berjalan melalui lokasi aktif dengan helm dan perut hamil 6 bulan. Kami menyelesaikan proyek itu. Kami terjual habis dalam 3 minggu. Bima dipuji sebagai seorang visioner di pers bisnis. Judul berita berbunyi, Bima Jaya, Raja Loft Baru. Dia membawa pulang majalah itu, berseri-seri, lihat ini sayang. Kita berhasil. Dia tidak menyebut saya dalam wawancara itu sekalipun. Ketika saya menunjukkan itu dengan lembut, dia mencium dahi saya. Sayang, kamu tahu bagaimana media. Mereka suka narasi tunggal. Selain itu, kamu benci sorotan. Kamu adalah senjata rahasiaku. Kekuatan di balik takhta. Saya menerimanya. Saya berkata pada diri sendiri itu untuk keluarga. Saya berkata pada diri sendiri bahwa selama perusahaan berhasil, tidak peduli siapa wajah di sampulnya. Saya bodoh. Selama 20 tahun, saya membangun panggung, mengatur lampu, dan menulis naskah. Bima hanya keluar dan mengambil tepuk tangan, dan perusahaan tumbuh. Kami berkembang menjadi properti komersial, kondominium mewah, pengembangan campuran. Kami bernilai miliaran rupiah, tetapi struktur perusahaan itu adalah mahakarya saya. Bima malas dengan detail. Dia benci membaca kontrak. Dia benci kata sandi. Kamu yang urus, Dewi, adalah frasa favoritnya. Jadi, saya menyiapkan infrastruktur digital. Saya menciptakan jaringan LLC yang rumit untuk membatasi kewajiban. Saya menyiapkan transfer bank otomatis. Dan karena Bima paranoid tentang karyawan yang mencuri darinya, dia bersikeras pada server internal yang terlokalisasi dan sangat terenkripsi untuk data keuangan kami yang paling sensitif. Saya ingin akses hantu, katanya. Login admin utama yang bisa melewati semua protokol lain jika kita pernah terkunci atau disandera oleh staf IT. Hanya kamu dan saya yang akan tahu akses hantu itu. Tapi Bima tidak pernah repot menghafal string 64 karakter kompleks yang saya hasilkan. Dia menuliskannya di memo, menyimpannya di laci mejanya selama seminggu, lalu membuangnya, berasumsi saya akan selalu ada untuk mengetikkannya untuknya. Dia benar. Saya selalu ada sampai kemarin. Sekarang duduk di motel, saya melihat layar login untuk server pribadi Bima Jaya, terowongan VPN aman.
Bima berpikir dengan menelepon bank dan menghapus saya sebagai penanda tangan. Dia telah memutus saya. Dia berpikir dengan memecat saya melalui HR. Dia telah mencabut akses saya. Dia mengandalkan protokol standar. Dia mengandalkan pintu depan. Dia lupa tentang akses hantu. Jari-jari saya melayang di atas keyboard. Saya mengetik string karakter itu. Itu adalah baris dari puisi yang saya sukai bercampur dengan koordinat GPS gedung pertama yang kami beli dan tanggal Adit kehilangan gigi pertamanya. Bima tidak tahu semua itu. Mengautentikasi, akses diberikan, tingkat admin. Layar dipenuhi data, seluruh sistem saraf properti Bima Jaya terungkap di hadapan saya. Email, transfer kawat, log transfer, dokumen pajak, riwayat obrolan pribadi. Saya tidak hanya melihat perusahaan. Saya melihat TKP pernikahan saya. Saya mulai mengunduh. Saya tidak hanya ingin beberapa file. Saya ingin semuanya. Setiap email yang Bima kirim dalam 5 tahun terakhir. Setiap laporan pengeluaran. Setiap transfer ke Kepulauan Cayman atau Swiss. Dan saat itulah saya melihatnya. Folder berlabel Proyek B. Itu bukan proyek konstruksi. B adalah untuk Bella. Saya membuka folder itu dan darah saya membeku di pembuluh darah saya. Ini bukan hanya perselingkuhan. Ini adalah penggelapan skala besar. Tanggal, jumlah, tanda terima. 12 Januari, transfer uang 50 juta rupiah ke PT. Konsultan Miller, nama gadis Bella. 14 Februari, 12 juta rupiah di Cartier. 1 Maret, sewa bulanan 45 juta rupiah untuk suite mewah di Hotel Plaza. Dia telah menjaga Bella seperti selir dengan uang perusahaan selama 3 tahun, tetapi itu lebih dalam. Saya melihat transfer uang ke perusahaan cangkang yang tidak saya kenali, PT Investasi Orion. Penanda tangan di Orion bukan Bima. Itu Bella. Dan aset yang dipindahkan ke Orion bukan hanya uang tunai, itu adalah akta. Bima perlahan-lahan mentransfer hak milik properti kami yang paling berharga dan bebas utang ke perusahaan yang dimiliki oleh adik saya. Dia mengosongkan properti Bima Jaya, bersiap untuk meninggalkan saya dengan cangkang kosong sementara dia dan Bella pergi dengan aset-asetnya. Saya merasa sakit. Ini bukan hanya menggantikan saya sebagai istri. Ini adalah perampokan skala penuh, tapi saat saya menelusuri dokumen-dokumen itu, senyum dingin tersungging di bibir saya. Bima adalah seorang aktor, bukan arsitek. Dia tidak mengerti dokumen yang dia tanda tangani. Dalam kesombongannya dan keserakahan Bella, mereka telah membuat kesalahan amatir yang ceroboh. Mereka telah memalsukan tanda tangan saya pada transfer akta. Saya bisa melihatnya di PDF, salinan digital yang canggung dari tanda tangan saya dari dokumen yang berbeda. Dan pada perjanjian operasi PT Investasi Orion, Bella telah mencantumkan alamat permanennya. Itu alamat saya, rumah yang saya bayar. Saya menangkap mereka. Saya menangkap mereka basah, tetapi saya belum bisa menyerang. Jika saya pergi ke polisi sekarang, Bima akan mengklaim itu adalah kesalahan klerikal. Dia akan membayar denda dan mengubur saya dalam litigasi selama bertahun-tahun. Dia punya uang untuk pengacara mahal. Saya punya 10.000 rupiah. Tidak. Saya harus membiarkan mereka menggantung diri. Saya harus membuat mereka merasa aman. Saya harus membuat mereka berpikir saya kalah, bangkrut, dan bersembunyi di suatu tempat. Saya menutup laptop. Saya punya cetak biru untuk kehancuran mereka. Sekarang saya hanya perlu membangun perangkapnya. Bukti digital proyek B terbakar di benak saya, memaksa saya mengingat persis bagaimana Bella telah menyusup ke tempat perlindungan saya. Ini dimulai 5 tahun yang lalu, saat properti Bima Jaya sedang booming dan kewaspadaan saya menurun. Bella baru saja melalui perceraian ketiganya. Mantan suaminya, seorang mekanik yang baik bernama David, meninggalkannya karena dia menolak mencari pekerjaan dan menghabiskan gajinya untuk tas desainer yang tidak mampu dia beli. Dia muncul di depan pintu saya dengan 2 koper dan cerita sedih yang akan memenangkan Oscar. Dia kasar, Dewi. Tangisnya, melemparkan dirinya ke pelukan saya. Saya kemudian mengetahui bahwa kasar berarti David telah memotong kartu kreditnya. Saya tidak punya tempat tujuan. Ibu bilang kamu akan membantuku. Sari menelepon saya 10 menit kemudian.
Dewi, kamu punya rumah besar dengan semua kamar tamu kosong itu. Biarkan adikmu tinggal beberapa minggu. Dia hanya perlu bangkit kembali. Keluarga membantu keluarga. Saya setuju. Saya selalu setuju. 1 minggu berubah menjadi 6 bulan. Bella menghabiskan hari-harinya bersantai di tepi kolam saya, meminum anggur saya, dan mengkritik tukang kebun saya. Bima saat itu tampak kesal dengan kehadirannya. Dia parasit, Dewi, keluhnya. Dia memperlakukan rumah kita seperti hotel. Saya membela dia. Dia sedang berduka. Bima, beri dia waktu. Lalu datanglah permintaannya. Saya butuh pekerjaan. Bella mengumumkan suatu malam saat makan malam. Saya bosan. Saya ingin bekerja untuk kalian. Saya hampir tersedak. Bella, kita menjalankan firma properti komersial. Ini tekanan tinggi. Keterampilan apa yang kamu miliki untuk itu? Saya pandai bergaul. Dia bersikeras. Saya bisa menjadi, entahlah, hubungan klien. Saya bisa merencanakan pesta. Saya bisa berbicara dengan investor. Kalian terlalu serius. Kalian butuh seseorang yang menyenangkan. Tidak, saya berkata. Itu adalah salah satu dari sedikit kali saya menetapkan batasan. Tapi Sari campur tangan. Dia mengemudi 40 menit untuk minum kopi dengan saya. Dewi, ini adalah kesempatan Bella untuk bertanggung jawab. Jika kamu tidak memberinya pekerjaan, dia akan terpuruk. Apakah kamu ingin dia tinggal di sofa kamu selamanya? Beri dia gaji. Biarkan dia pindah. Bima pikir itu ide bagus. Saya terkejut. Bima setuju? Saya sudah bicara dengannya, kata Sari dengan lancar. Dia pikir Bella bisa membantu melunakkan citra perusahaan. Kamu tahu kamu bisa sedikit intens, sayang. Saya menghadapi Bima. Kamu ingin mempekerjakan Bella? Bima mengangkat bahu, mengoreksi dasinya. Ibumu ada benarnya. Kita butuh seseorang untuk menangani hal-hal sosial, gala, acara amal. Kamu benci hal-hal itu. Biarkan dia melakukannya. Bayar dia gaji asisten. Usir dia dari rumah. Kita semua menang. Saya menyerah. Saya membuat posisi direktur acara khusus. Awalnya, itu tampaknya berhasil. Bella pindah ke apartemen yang saya subsidi dan mengatur pesta Natal perusahaan. Itu mewah, melebihi anggaran, tetapi sukses. Kemudian pergeseran halus mulai terjadi. Bella mulai datang ke kantor setiap hari dengan mengenakan bukan pakaian bisnis, tetapi gaun pas badan yang sedikit tidak pantas. Dia akan menghabiskan berjam-jam di kantor Bima membahas logistik acara. Saya akan berjalan melewati dan mendengar mereka tertawa. Setiap kali saya memasuki ruangan, mereka akan diam. Ada apa yang lucu? Tanya saya. Merasakan sedikit ketidaknyamanan. Hanya lelucon tentang klien, kata Bella. Tersenyum manis. Kamu tidak akan mengerti, Dewi. Itu urusan internal. Dia mulai bergabung dengan kami untuk makan siang bisnis. Kemudian dia mulai menggantikan saya di sana. Dewi, kamu tetap di belakang dan selesaikan proyeksi kuartalan, Bima akan berkata. Bella dan saya akan membawa para pengembang ke restoran steak. Kamu tahu kamu benci basa-basi. Dan saya memang benci basa-basi. Saya menyukai pekerjaan itu, jadi saya membiarkan mereka pergi. Saya akan tetap di kantor makan salad di meja saya, menghitung angka, memastikan margin keuntungan kami sehat sementara suami dan adik saya minum martini kering dan menertawakan saya. Saya melihat perubahan pada Bima. Dia mulai berpakaian lebih muda. Dia membeli Porsche yang tidak dia butuhkan. Dia mulai pulang larut malam untuk networking. Ketika saya menyuarakan kekhawatiran saya, Sari membuat saya merasa gila tak berujung. Kamu paranoid, Dewi, dia akan memarahi. Kamu seharusnya senang Bima dan Bella akur. Kebanyakan pria membenci ipar perempuan mereka. Itu adalah berkah. Jangan rusak dengan kecemburuanmu. Itu tidak pantas. Kecemburuan. Dia membuat saya merasa seperti wanita gila yang tidak aman. Sekarang melihat folder proyek B di laptop saya melihat kenyataannya. Makan malam networking adalah kencan. Perjalanan bisnis ke Bali adalah liburan.
Dan biaya konsultasi yang dibayarkan kepada Bella sebenarnya adalah uang saku dia sebagai simpanannya. Ular itu tidak hanya menyelinap ke taman. Saya telah membuka gerbang, mengundangnya masuk, dan memberinya susu hangat. Dan yang terburuk, ibu saya telah menahan gerbang itu terbuka. Sari telah menjadi perantara ini. Dia telah mendorong Bella kepada Bima, tahu persis apa yang mampu dilakukan Bella. Dia ingin Bella memiliki kehidupan yang saya bangun, karena dalam pikirannya yang bengkok, Bella pantas mendapatkan kerajaan itu, dan saya hanyalah pembangun yang dimaksudkan untuk mendirikannya dan pergi. Saya membanting tangan saya ke meja motel murahan itu. Rasa sakit itu membuat saya sadar. Oke, bisik saya ke ruangan kosong. Kalian ingin bermain game yang menyenangkan dan tidak bertanggung jawab? Mari kita lihat betapa menyenangkannya ketika sang arsitek menarik dinding penopang. Saya menghabiskan 6 jam berikutnya dalam trans akuntansi forensik. Akses hantu memberi saya akses ke segalanya, tetapi saya harus berhati-hati. Jika saya membuat perubahan apapun, jika saya mengubah file apapun, log sistem dapat memberitahu direktur IT, seorang pria bernama Budi, yang dulunya setia kepada saya, tetapi sekarang tidak diragukan lagi tunduk kepada Bima. Jadi, saya menjadi hantu. Saya menyalin, saya mengunduh, saya mengambil tangkapan layar. Saya melacak aliran uang. Itu lebih buruk dari yang saya kira. Properti Bima Jaya menguras uang tunai untuk mendanai gaya hidup mereka dan transfer ke perusahaan cangkang Bella. Bima telah berhenti membayar vendor. Kami terlambat 3 bulan dalam pembayaran kepada kru konstruksi untuk gedung bertingkat tinggi baru di pusat keuangan. Kami gagal membayar bunga untuk 2 pinjaman besar. Bima merampok si A untuk membayar Bella. Perusahaan, hasil kerja hidup saya, adalah rumah kartu. Jika kreditur mengetahuinya, kami akan bangkrut dalam 30 hari. Tapi kemudian saya menemukan sesuatu yang membuat saya duduk tegak. Itu adalah rantai email antara Bima dan seorang penyelidik swasta bernama Investigasi Wibowo. Tanggalnya dari 2 tahun yang lalu. Subjek, target pengawasan Fuentes. Bima, saya butuh informasi, apapun. Perselingkuhan, penyalahgunaan zat, ketidakstabilan mental. Saya butuh alasan untuk menghindari perjanjian pranikah. Wibowo, Bapak Bima, kami sudah menguntitnya selama 6 bulan. Dia pergi bekerja. Dia pergi ke toko kelontong. Dia pergi ke rumah ibunya. Dia bekerja larut malam. Tidak ada informasi buruk. Wanita itu orang suci. Bima, gali lebih dalam atau karang sesuatu. Saya tidak sanggup memberinya separuh. Napas saya tercekat. 2 tahun, dia telah merencanakan untuk menyingkirkan saya selama 2 tahun, tetapi tidak dapat menemukan cara untuk melakukannya tanpa kehilangan uang, dan kemudian email yang lebih baru bertanggal 1 minggu yang lalu. Bima, lupakan informasi buruknya. Kita akan menggunakan sudut pandang gangguan mental. Keluarganya akan bersaksi. Ibu dan adiknya setuju. Kita akan mengklaim dia terlalu banyak bekerja, paranoid, tidak layak memimpin. Kita akan memaksa Mosi tidak percaya di dewan. Begitu dia keluar, kita akan memicu klausul beli kembali dengan valuasi terendah. Sari, saya bisa bersaksi bahwa dia akhir-akhir ini tidak stabil, sangat emosional. Saya khawatir tentang dia, Bima. Kita perlu melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Saya menatap layar, air mata kemarahan mengaburkan penglihatan saya. Ibu saya, ibu kandung saya, bersekongkol untuk membuat saya dinyatakan tidak stabil secara mental agar anak emasnya bisa mencuri suami saya dan uang saya. Ini seperti drama Shakespeare. Kamu mau yang tidak stabil? Aku akan menunjukkan yang tidak stabil. Saya menggali lebih dalam. Saya butuh daya ungkit. Bukti penipuan itu bagus, tetapi akan membutuhkan waktu untuk disidangkan. Saya butuh sesuatu yang segera, sesuatu yang akan menakutkan Bima. Saya menemukannya dalam pengajuan pajak. Tahun lalu, untuk mendapatkan pinjaman besar dari perusahaan ekuitas swasta, Bima telah menggelembungkan tingkat hunian properti komersial kami. Dia telah memalsukan perjanjian sewa, dia secara fisik memalsukan tanda tangan 10 penyewa yang tidak ada. Ini bukan hanya penipuan perdata. Ini adalah penipuan bank.
Ini adalah kejahatan federal dengan hukuman penjara. Dan dokumen pinjaman itu ditandatangani oleh Bima Jaya, CEO. Tanda tangan saya tidak ada di sana. Saya sedang keluar kota untuk pemakaman bibi saya minggu itu, pemakaman yang dilewatkan Bella, dan Bima mengatakan dia akan mengurus dokumennya. Dia telah menandatangani surat kematiannya sendiri, dan bahkan tidak mengetahuinya. Saya menyalin dokumen pinjaman. Saya menyalin sewa palsu. Saya membuat berkas yang merupakan bom nuklir. Saya melihat jam. Ini pukul 2 siang. Saya telah bekerja selama 12 jam tanpa henti. Saya lapar. Saya belum mandi. Dan saya hanya mengandalkan adrenalin murni. Saya butuh ponsel sekali pakai. Saya tidak bisa menggunakan ponsel saya. Mereka mungkin melacaknya atau menarik rekamannya. Saya pergi ke toko serba ada di seberang jalan membeli ponsel prabayar murah dengan uang tunai. Kembali di kamar, saya duduk di tempat tidur dan menatap ponsel baru itu. Siapa yang bisa saya telepon? Teman-teman saya. Kebanyakan adalah teman pasangan yang berbagi dengan Bima. Mereka kemungkinan akan berpihak pada Bima yang menawan atau tetap netral. Keluarga saya, jelas tidak. Karyawan saya, terlalu berisiko. Saya butuh seseorang yang kuat, seseorang yang membenci Bima, seseorang dengan sumber daya untuk melancarkan perang. Satu orang muncul di kepala saya, Bapak Hadi Wijaya. Bapak Hadi Wijaya adalah miliarder pengembang properti di Jakarta. Orang kaya lama, kejam, tetapi berprinsip. 3 tahun lalu, Bima mengalahkan Bapak Hadi dalam perang penawaran untuk sebidang tanah utama dalam pengembangan kawasan Tamrin. Bima menang dengan menyuap anggota Dewan Kota untuk mengubah zonasi tanah, sebuah langkah yang saya lawan keras-keras, tetapi Bima melakukannya di belakang saya. Bapak Hadi telah mencurigai adanya kecurangan. Dia secara terbuka menyebut Bima sebagai pendatang baru dengan jas murahan. Bima menertawakannya, tetapi Bapak Hadi tidak pernah melupakan. Jika saya pergi ke Bapak Hadi Wijaya dengan bukti penipuan Bima, khususnya penipuan yang membuat Bapak Hadi kehilangan kesepakatan itu adalah taruhan besar. Bapak Hadi mungkin hanya akan menertawakan saya. Dia mungkin mengusir saya. Tetapi dia adalah satu-satunya orang di Jakarta dengan kekuatan yang cukup untuk melindungi saya dari tim hukum Bima. Saya memutar nomor kantor Bima Jaya. Saya tahu itu di luar kepala. Saya telah melihatnya berkali-kali ketika kami menjadi pesaing. Kantor Bima Jaya, Divisi Direktur Utama. Sebuah suara yang renyah menjawab. Saya perlu berbicara dengan Bapak Bima segera. Bapak Bima sedang rapat. Boleh saya tahu ada apa? Katakan padanya Dewi Vega. Katakan padanya saya tahu bagaimana Bima Vega mendapatkan parsel Tamrin diubah zonasi. Dan katakan padanya saya punya emailnya. Ada jeda. Tunggu sebentar. 30 detik kemudian, suara serak yang dalam muncul di telepon. Nyonya Vega, apa yang membuat saya beruntung? Apakah suami Anda mengutus Anda untuk menyombongkan diri? Suami saya baru saja memecat saya, menguras rekening bank saya, dan memindahkan selingkuhannya ke rumah saya, kata saya. Suara saya mantap. Saya di sini bukan untuk menyombongkan diri, Bapak Hadi. Saya di sini untuk mengubahnya menjadi abu. Dan saya pikir Anda mungkin ingin membawa marshmallow, hening, lalu tawa kecil. Saya mendengarkan. Sebelum saya pergi menemui Bapak Hadi Wijaya, ada satu luka lagi yang harus saya obati. Satu file yang saya hindari di database Bima Jaya, dana perwalian Adit. Adit adalah titik lemah saya, tumit Achilles saya. Saya telah melindunginya dari narsisme Bima sepanjang hidupnya. Ketika Bima lupa ulang tahun Adit, saya akan membeli hadiah dan menandatangani nama Bima. Ketika Bima melewatkan pertandingan sepak bola Adit, saya akan memberitahu Adit bahwa ayah bekerja keras untuk masa depan kami. Saya telah membesarkannya untuk percaya bahwa ayahnya adalah seorang pahlawan, menutupi kenyataan bahwa ayahnya adalah seorang egois yang lalai. Saya menyadari sekarang bahwa itu adalah kesalahan terbesar saya. Saya telah melindungi Adit dari kebenaran, dan dengan melakukan itu saya telah membiarkan Bima membeli kesetiaannya dengan kebohongan. Saya membuka dokumen dana perwalian. Bima baru-baru ini mengubah persyaratannya.
Awalnya dana itu akan dibayarkan pada usia 25 tahun dengan syarat lulus kuliah. Persyaratan baru bertanggal 2 minggu yang lalu. Akses langsung ke tunjangan tunai 200 juta. Pengalihan hak milik untuk Porsche 911 tahun 2023 dan korespondensi terlampir. Adit, ayah, ibu akan marah jika aku keluar kuliah semester depan. Bima, ibu tidak akan berkuasa lama, Dit. Dia memperlakukanmu seperti anak kecil. Aku memperlakukanmu seperti pria. Kamu ingin mobilnya, kamu ingin uang tunai. Kamu hanya harus mendukungku ketika saatnya tiba. Kamu harus memberitahu pengacara. Ibu akhir-akhir ini bertingkah aneh bahwa dia tidak stabil. Adit, yah, dia memang agak stres akhir-akhir ini. Bima, tepat sekali, dia gila. Kita perlu melindungi perusahaan. Jika kamu tetap bersamaku, aku akan menjadikanmu VP akuisisi tahun depan. Tidak perlu gelar. Kamu bisa belajar di tempat kerja seperti yang aku lakukan. Adit, VP, serius. Oke, aku ikut. Apa yang perlu kulakukan? Saya membaca kata-kata itu dan hati saya tidak hanya hancur. Itu hancur berkeping-keping. Wakil Presiden Akuisisi, Adit, gagal dalam pengantar ekonomi. Dia menghabiskan akhir pekannya bermain game video dan tidur sampai siang. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjalankan kios lemonade, apalagi departemen di perusahaan multi-juta dolar. Bima merancangnya untuk gagal, memanjakan egonya untuk menggunakannya sebagai pion melawan saya. Dan Adit, anak manis saya, telah menjual ibunya demi Porsche dan gelar yang tidak dia dapatkan. Saya ingat pesan teks yang dia kirimkan kepada saya tadi malam. Ayah bilang dia akan memotong uang kuliahku. Dia tidak khawatir tentang uang kuliah. Dia khawatir tentang uang mudah. Saya menarik laporan kartu kredit Adit yang saya bayar. Toko minuman keras, klub malam, judi online, klub malam, klub strip. Dia dalam spiral ke bawah, dan bukannya mengasuhnya, Bima mendanai spiral itu untuk membeli sekutu. Saya mengangkat ponsel sekali pakai saya ragu-ragu. Itu anak saya. Tetapi anak laki-laki yang duduk di sofa itu dan menyuruh saya menerima kenyataan bukanlah anak laki-laki yang saya besarkan. Dia adalah ciptaan ayahnya. Jika saya terus menopang kejatuhannya, saya akan kehilangannya selamanya ke dunia korupsi dan kesia-siaan Bima. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya, untuk benar-benar menyelamatkannya, adalah membiarkannya hancur. Saya mengetik pesan teks. Saya belum mengirimnya. Saya hanya menuliskannya sambil menatap kursor. Adit, ibu melihat emailnya. Ibu melihat mobilnya. Kamu memilih jalan yang mudah, tetapi jalan yang mudah adalah jebakan. Ketika ayahmu selesai menggunakanmu, dia akan membuangmu seperti dia membuang ibu. Ibu cukup mencintaimu untuk membiarkanmu belajar ini dengan cara yang sulit. Semoga berhasil, Bapak Wakil Presiden. Saya menyimpan draftnya. Saya menyeka mata saya. Saya menavigasi ke sistem penggajian. Saya menghapus Adit dari daftar gaji magang yang telah dia terima selama 3 tahun meskipun tidak pernah menginjakkan kaki di kantor. Saya tidak bisa menyentuh dana perwalian. Bima mengendalikan itu sekarang, tetapi saya bisa menyentuh asuransi kesehatan. Adit ada di polis saya. Polis yang saya bayar secara pribadi, hapus tanggungan Adit Vega. Alasan? Tidak lagi menjadi mahasiswa penuh waktu. Itu kekanak-kanakan. Itu kecil, tetapi itu adalah pertama kalinya dalam 21 tahun saya tidak memperbaiki sesuatu untuknya. Ponsel saya berdering. Itu adalah alamat pertemuan dengan Bapak Hadi Wijaya. 1 jam. Klub universitas. Datang sendiri, saya menutup laptop, pergi ke kamar mandi, dan memercikan air dingin ke wajah saya. Saya mencoba merapikan rambut saya. Jas saya kusut, tetapi saya mengibaskannya. Saya memakai lipstik. Pelindung saya. Saya menatap diri saya di cermin. Wanita yang menatap balik terlihat lelah. Ya, tetapi dia terlihat berbahaya. Dia terlihat seperti seorang ibu yang telah kehilangan anak-anaknya, dan tidak ada lagi yang bisa hilang. Kamu ingin yang tidak stabil, Bima? Kata saya kepada bayangan saya. Saya akan menunjukkan kepadamu gempa bumi.
Saya masuk ke klub universitas dengan jas kusut yang sama dengan saat saya melarikan diri dari rumah, membawa tas laptop yang berisi cukup bukti untuk mengirim suami saya ke penjara federal. Petugas pintu memandang saya dengan skeptis. Tempat ini berbau uang lama, kulit, dan kayu mahoni, dunia yang dikuasai Bapak Hadi Wijaya. Saya menemukannya di perpustakaan, duduk di kursi berlengan kulit membaca Wall Street Journal. Dia berusia 65 tahun dengan rambut perak dan mata seperti batu api yang dipoles. Dia tidak berdiri saat saya mendekat. "Nyonya Vega," katanya, melipat korannya, "Anda terlihat buruk." Saya merasa buruk, saya mengakui, merosot ke kursi di depannya. Tapi otak saya berfungsi dengan sempurna. "Anda menyebutkan kesepakatan Tamrin," kata Bapak Hadi, langsung ke intinya. "Anda bilang Anda punya bukti." Saya membuka laptop saya. Saya tidak membuang waktu untuk basa-basi. Saya mengeluarkan berkas yang saya susun di kamar motel. Saya membalik layar ke arahnya. 3 tahun yang lalu, Bima mengalahkan Anda dalam proyek Tamrin. Anda curiga dia menyuap anggota Dewan Kota, Bapak Heru. Anda benar. Bapak Hadi condong ke depan, matanya menyipit. "Ini transfer uangnya," kata saya, menunjuk ke layar. 500 juta rupiah ke perusahaan cangkang bernama Manajemen Heru. Dan ini email antara Bima dan Heru yang membahas biaya untuk perubahan zonasi yang dipercepat. Bima ceroboh. Dia menggunakan email pribadinya untuk kontak awal. Bapak Hadi memindai dokumen-dokumen itu. Ekspresinya tidak berubah, tetapi udara di sekelilingnya tampak semakin dingin. "Mengapa Anda menunjukkan ini kepada saya sekarang? Anda adalah COO. Anda mendapat keuntungan dari kesepakatan ini." "Saya tidak tahu," kata saya, suara saya mantap. "Bima menyimpan catatan pembukuan ganda. Saya menemukannya tadi malam setelah dia mengusir saya dari rumah, membekukan rekening saya, dan memindahkan adik saya ke tempat tidur saya." Bapak Hadi mendongak, kilatan kejutan melintas di wajahnya. Adiknya dan ibu saya mendukung mereka, tambah saya. Tawa pahit lolos dari bibir saya. Ini benar-benar urusan keluarga dan saya satu-satunya yang tidak diundang. Saya menarik napas. "Bapak Hadi, saya di sini bukan untuk bergosip. Saya di sini untuk membuat kesepakatan." Bima mencoba menghancurkan saya. Dia memalsukan tanda tangan saya pada pinjaman palsu. Dia menggelapkan uang dari perusahaan. Dia akan meninggalkan properti Bima Jaya menjadi puing-puing berasap. "Dan Anda ingin saya menyelamatkan Anda?" tanya Bapak Hadi, mengangkat alis. "Tidak, saya ingin Anda membantu saya menguburnya dan sebagai gantinya saya akan memberikan properti Tamrin itu kepada Anda." Bapak Hadi berhenti sejenak. "Lanjutkan." "Bima terlalu banyak berutang. Dia kekurangan uang tunai. Dia akan gagal bayar pinjaman konstruksinya. Jika Anda turun tangan sekarang sebagai investor Kesatria Putih yang menawarkan pinjaman jembatan untuk menyelamatkan proyek, dia akan mengambilnya." Dia putus asa. "Dan dalam perjanjian pinjaman, kami menyertakan klausul jaminan. Jika dia gagal bayar, yang akan dia lakukan karena saya tahu angka sebenarnya, Anda mendapatkan asetnya, khususnya akta Tamrin." Bapak Hadi menatap saya untuk waktu yang lama. Keheningan meregang tebal dan tegang, lalu senyum perlahan menyebar di wajahnya. Itu bukan senyum hangat. Itu adalah senyum predator yang mengenali predator lain. "Anda wanita pendendam, bukan, Nyonya Vega?" kata Bapak Hadi pelan. "Saya orang yang efisien," saya mengoreksi. Bima pikir saya adalah istri yang dicampakkan yang akan menangis di sudut. Dia tidak menyadari saya adalah orang yang menulis rencana bisnisnya. Bapak Hadi menutup laptop saya dan mendorongnya kembali kepada saya. "Saya suka Anda, Dewi. Anda punya nyali." Bima selalu saya anggap seperti merak. Penuh bulu, tapi tidak bisa terbang. "Tapi Anda adalah elang." Dia mengeluarkan ponselnya. "Saya akan menelepon penasihat pribadi saya. Dia pengacara terbaik di Jakarta. Dia akan mewakili Anda dalam perceraian secara pro bono. Anggap saja sebagai investasi dalam kemitraan baru kita." "Terima kasih," bisik saya, kelegaan membanjiri saya. "Dan Dewi," Bapak Hadi menambahkan, matanya keras. "Jangan mengecewakan saya. Jika kita melakukan ini,
kita menghancurkannya sepenuhnya. Mengambilnya kembali ketika dia menangis. Dia tidak akan menangis, kata saya, memikirkan seringai Bima ketika dia mengambil cincin saya. Dia akan berteriak. Bapak Hadi mengangguk. Bagus. Sekarang, mari kita cari Anda kamar hotel yang tidak mengenakan biaya per jam. Anda tidak bisa merencanakan perang jika Anda belum tidur. Malam itu, saya tidur di suite di Hotel Plaza, dibayar oleh Bima Jaya. Saya mandi lama, membersihkan kotoran motel dari kulit saya. Saat saya berbaring di antara spray yang bersih dan rapi, saya merasakan perubahan yang mendalam di dalam diri saya. Selama 20 tahun, saya adalah pemecah masalah. Saya telah menutupi kesalahan Bima, membersihkan kekacauannya, membuatnya terlihat baik. Saya adalah perekat tak terlihat yang menyatukan semuanya. Sekarang, saya akan menjadi pelarut. Saya akan melarutkan semua yang dia kira miliknya. Saya mengambil ponsel sekali pakai saya dan mengirim pesan teks satu kata kepada Bapak Hadi, siap? 3 hari kemudian, jebakan itu dipasang. Pengacara Bapak Hadi, seorang pria yang sangat tenang bernama David Kusuma, telah menyusun penyelesaian perceraian. Itu adalah mahakarya penyesatan hukum. Di permukaan, itu terlihat seperti penyerahan total. Proposal Bima mempertahankan rumah keluarga. Bima mempertahankan kepemilikan penuh properti Bima Jaya. Dewi menerima 1 kali pembayaran sekaligus sebesar Rp500 juta. Sebagian kecil dari apa yang saya miliki. Dewi melepaskan semua klaim atas tunjangan di masa depan. Itu terlihat seperti saya menyerah. Itu terlihat seperti saya hancur, putus asa akan uang tunai, dan hanya ingin melarikan diri. Bima pasti akan menyukainya. Itu sangat memuaskan egonya. Tetapi tersembunyi jauh di dalam dokumen 60 halaman di bagian 14 subbagian C paragraf 4 adalah klausul pil racun. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian ini terbukti terlibat dalam aktivitas kriminal yang tidak diungkapkan, penipuan, atau penggelapan selama pernikahan, atau dihukum karena kejahatan dalam waktu 24 bulan setelah menandatangani perjanjian ini secara keseluruhan. Perjanjian ini akan batal dan tidak berlaku. Dalam kasus seperti itu, semua aset, termasuk 100% saham perusahaan dan properti real, akan kembali kepada pihak yang tidak bersalah sebagai ganti rugi hukuman. Bima tidak pernah membaca cetakan kecil. Dia membayar pengacara untuk melakukan itu, tetapi pengacaranya, Ardi Wibowo, malas. Saya tahu karena saya biasa membayar tagihannya. Wibowo akan memindai kontrak mencari angka-angka besar, penyelesaian, tunjangan. Dia tidak akan mencari klausul pengembalian khusus yang terkubur dalam teks kewajiban standar. Saya bertemu Bima dan pengacaranya di kantor Wibowo. Saya tidak memakai riasan. Saya memakai sweater tua. Saya menundukkan kepala menatap lantai. Saya perlu menjual citra wanita yang kalah. Bima masuk seolah-olah dia memiliki dunia. Dia mengenakan jas Italia baru dan berbau parfum mahal, kemungkinan hadiah dari Bella. Nah, lihat siapa yang keluar dari sarang. Bima mencibir saat dia duduk. Saya harap kamu siap menandatangani, Dewi. Bella dan saya punya undangan pernikahan yang harus dipesan. Berikan saja ceknya, kata saya, suara saya bergetar. Saya hanya ingin pergi, Bima. Saya tidak bisa melawanmu lagi. Bima tertawa, melihat Wibowo. Lihat, saya bilang dia akan menyerah. Dia tidak punya nyali untuk ini. Wibowo menyelipkan kertas-kertas itu di atas meja. Perjanjian standar. Dewi, Anda pergi dengan 1/2 miliar dan catatan bersih. Cukup tanda tangan di sini, dan di sini. Saya mengambil pena. Tangan saya gemetar, sebagian akting, sebagian adrenalin murni. Dan Adit, tanya saya dengan lembut. Adit tinggal bersamaku, kata Bima, bersandar di kursinya. Dia VP-ku sekarang. Kita akan membangun kerajaan bersama tanpa omelanmu yang konstan. Saya merasakan sakit yang tajam di dada saya, tetapi saya menelannya. Oke, jaga dia baik-baik. Tanda tangani saja dokumen-dokumen itu, Dewi. Saya menandatangani garis yang konon melepaskan 20 tahun kerja keras saya. Kemudian Bima menandatangani. Dia melakukannya dengan gaya,
sebuah M besar yang sombong. Selesai, kata Wibowo, menutup folder. Cek akan ditransfer ke rekening Anda besok pagi. Bima berdiri dan mengancingkan jaketnya. Dia menatap saya dengan seringai yang membuat kulit saya merinding. Kamu tahu, Dewi, kamu harus berterima kasih padaku. Kamu selalu terlalu kaku untuk hidup ini. Pergi saja tinggal di pedesaan atau semacamnya. Temukan pustakawan yang baik. Selamat tinggal, Bima, bisik saya. Saat dia berjalan ke lift, saya bisa mendengar Bima tertawa bersama Wibowo. Itu lebih mudah dari yang kukira. Dia bahkan tidak meminta rumah pantai. Pintu lift tertutup, memutus tawanya. Saya bersandar pada dinding logam dan menghela napas panjang dan pelan. Dia sudah menandatangani. Pil racunnya aktif. Sekarang yang harus saya lakukan hanyalah membuktikan penipuan itu, dan saya sudah punya buktinya. Saya hanya butuh panggung yang tepat untuk menyajikannya. Dan panggung apa yang lebih baik daripada pernikahan? Bima dan Bella telah mengumumkan tanggalnya. Itu dalam 3 minggu, romansa badai mereka menyebutnya. Mereka ingin dilegitimasi sebelum musim gala musim semi. 3 minggu. Itu adalah batas waktu saya. Saya berjalan keluar gedung dan masuk ke mobil kota Bapak Hadi yang menunggu. Dia tanda tangan. Bapak Hadi bertanya dari kursi belakang. Dia tanda tangan, kata saya, senyum tulus, akhirnya muncul. Dia pikir dia membeli keheningan saya dengan $0,5 miliar. Dia baru saja menyerahkan seluruh hidupnya. Bapak Hadi menuangkan saya segelas air mineral. Untuk sang arsitek, untuk pembongkaran, jawab saya. 3 minggu berikutnya adalah latihan masokisme. Saya harus tetap tidak terlihat. Sementara Bima dan Bella memamerkan kemenangan mereka di seluruh Jakarta, saya menyewa sebuah apartemen kecil yang tidak mencolok di Jakarta Selatan menggunakan nama gadis saya. Saya menghabiskan hari-hari saya dengan akuntan forensik Bapak Hadi membangun kasus. Kami mengubah data mentah yang saya curi menjadi palu hukum. Setiap malam saya menyiksa diri sendiri dengan memeriksa media sosial. Instagram Bella adalah muntahan kemewahan. Gambar Mercedes convertible baru. Calon suamiku memanjakanku. Diberkahi. Awal baru. Gambar ruang makan saya didekorasi ulang dengan wallpaper emas murahan. Yang lama diganti, yang baru lebih glamor. Hidup impian. Yang itu menyakitkan melihat dia menghapus sentuhan saya dari rumah yang saya bangun. Tapi postingan paling menyakitkan datang dari ibu saya. Sari memposting foto mereka bertiga, Bima, Bella, dan dirinya sendiri bersulang sampanye di makan malam mewah. Keterangan, akhirnya, keluarga yang tahu cara menikmati hidup. Sangat bangga dengan putri cantikku Bella dan menantu laki-lakiku yang luar biasa Bima. Cinta sejati selalu menang. Cinta sejati. Dia telah mengkhianati putri sulungnya demi tempat di meja mewah. Dan Adit. Adit diam di media sosial. Tetapi saya melihat peringatan kartu kredit dari akun sekunder. Saya masih memantau yang belum ditemukan Bima. Restoran steak Om Bagus Erpia, 4 juta. Klub malam Markier, 12 juta. Jaminan Erpie, 5 juta. Anak saya sedang dalam spiral bebas. Bima tidak mengasuhnya. Dia membiarkannya. Saya ingin bergegas masuk dan menyelamatkannya. Tapi Bapak Hadi menghentikan saya. Anda tidak bisa menyelamatkan seseorang yang tidak ingin diselamatkan. Dewi, kata Bapak Hadi lembut. Dia memilih sisinya. Biarkan dia melihat seperti apa sisi itu sebenarnya ketika lampu padam. Saya tahu dia benar, tetapi rasanya seperti memotong anggota tubuh. Sementara itu, perusahaan itu membusuk dari dalam. Mata-mata saya, Sarah di bagian akuntansi dan James di manajemen proyek, memberi saya pembaruan harian. Bima belum masuk kantor lewat pukul 2 siang selama berminggu-minggu. Sarah mengirim pesan. Dia membiarkan Bella merencanakan rebranding perusahaan. Dia ingin mengubah logo menjadi merah muda dan emas. Merah muda dan emas, Dewi, untuk firma properti komersial. Kontraktor mengancam akan mogok kerja di lokasi Highland, lapor James. Bima bilang ceknya sedang dalam perjalanan. Tidak. Dia menggunakan dana konstruksi untuk membayar tempat pernikahan. Biarkan saja terbakar, kata saya kepada mereka, dokumentasikan semuanya.
Simpan setiap email di mana dia menyuruh Anda menunda pembayaran. Pernikahan itu akan diadakan di Hotel Plaza, di Grand Ballroom. Itu adalah tempat paling mahal di kota. Bella telah mengundang 300 orang, investor, politikus, selebriti lokal. Mereka ingin mengukuhkan status mereka sebagai pasangan kekuasaan baru Jakarta. Mereka menginginkan penonton. Bagus, pikir saya, melihat undangan yang Sarah dapatkan untuk saya. Kalian ingin pertunjukan? Saya akan memberi kalian pertunjukan. 2 hari sebelum pernikahan, saya menerima satu lagi alat pemeras terakhir. Itu datang dari sumber yang tidak terduga. Telepon saya berdering. Nomor tidak dikenal. Halo, Dewi. Ini David. David, mantan suami Bella. Sang mekanik, dia telah mengurasnya kering. David, kata saya, terkejut. Apa kabar? Saya baik-baik saja. Saya dengar tentang apa yang terjadi. Apa yang mereka lakukan padamu? Itu menjijikkan. Memang? Saya setuju. Saya punya sesuatu, kata David, suaranya pelan. Ketika Bella meninggalkan saya, dia meninggalkan sekotak dokumen di garasi. Saya akan membakarnya, tetapi saya melihatnya tadi malam. Dewi, apakah Anda punya kartu kredit atas nama Anda dari 3 tahun yang lalu? Darah saya membeku di pembuluh darah saya. Apa? Dia membukanya ketika dia tinggal bersamamu. Dia mencegat surat. Dia menghabiskannya dan kemudian menyembunyikan laporan. Tapi saya menemukan surat dari agen penagihan. Dan saya menemukan surat dari Bima. Dari Bima? Ya. Dia melunasi salah satu kartu. Surat itu mengatakan, saya sudah menutupi yang ini, Bel, tapi kamu harus lebih berhati-hati. Jika Dewi melihat ini di laporan kreditnya, kita berdua mati. Tetap pada rencana. 2 tahun lagi dan kita ambil semuanya. 2 tahun lagi. Jangka waktu itu pas sekali. Bima telah bersekongkol dengan adik saya untuk mencuri identitas dan uang saya saat saya memberinya makan dan memberinya pekerjaan. David, kata saya, suara saya bergetar. Bisakah kamu membawakanku kotak itu? Saya sedang dalam perjalanan, katanya. Ketika David menyerahkan kotak itu kepada saya merasakan kunci terakhir terkunci pada tempatnya. Ini bukan hanya penipuan. Ini adalah konspirasi jahat yang predatoris dan terencana. Saya melihat surat tulisan tangan dari Bima. 2 tahun lagi dan kita ambil semuanya. Saya menyimpan surat itu di brankas saya. Terima kasih, David, kata saya. Beri dia neraka, Dewi, katanya dengan senyum muram. Oh, saya berencana untuk melakukannya, jawab saya. Saya berencana untuk memberi mereka seluruh neraka. Sehari sebelum pernikahan, saya melakukan sesuatu yang berbahaya. Saya pergi menemui Adit. Saya tahu saya seharusnya tidak, Bapak Hadi menasihati untuk tidak melakukannya. Tapi saya adalah seorang ibu dulu, mantan istri yang pendendam kedua. Saya perlu memberinya satu kesempatan terakhir untuk keluar dari kapal yang tenggelam. Saya menunggu di luar penthouse barunya, yang Bima beli dengan dana perusahaan. Pukul 11 pagi, Adit keluar dengan tampilan mabuk. Dia mengenakan kacamata hitam desainer dan kaos yang harganya lebih mahal dari mobil pertama saya. Adit, panggil saya. Dia tersentak, berbalik. Ketika dia melihat saya, wajahnya mengeras. Bu, apa yang ibu lakukan di sini? Apa ibu menguntitku sekarang? Saya tidak menguntitmu. Saya mencoba menyelamatkanmu. Saya tidak butuh diselamatkan. Dia meludah, berjalan menuju Porsche-nya. Saya baik-baik saja. Ayah baru saja menempatkan saya bertanggung jawab atas portofolio Selatan. Adit, dengarkan saya, kata saya, melangkah menghalangi jalannya. Ayahmu berbohong kepadamu. Perusahaan bangkrut. Dia mencuri uang untuk membayar gaya hidup ini. Dia menggunakanmu sebagai perisai. Ketika polisi datang, dan mereka akan datang, namamu ada di dokumen-dokumen itu. Adit tertawa. Itu suara yang kosong, rapuh. Ibu cemburu. Ibu cemburu karena ayah menang dan ibu. Ibu bukan siapa-siapa. Ibu tinggal di daerah kumuh, kan? Ayah bilang begitu. Saya hidup dalam kenyataan, kata saya. Suara saya mendesak. Adit,
Tolong jangan datang ke pernikahan besok. Bilang saja kamu sakit. Pergi saja dengan teman-temanmu. Jangan berada di sana berdiri di sampingnya ketika itu terjadi. Ketika apa yang terjadi, tantangnya. Apa ibu akan merusak acara itu? Ya Tuhan, ibu menyedihkan, Bu. Ayah bilang ibu akan mencoba merusaknya. Dia menyebut saya menyedihkan. Saya merasakan kemarahan muncul, tetapi saya menekannya. Adit, lihat saya yang membesarkanmu, saya mengenalmu. Kamu bukan orang ini, kamu baik, kamu pintar, kamu bukan seorang pencuri. Saya bukan pencuri, teriaknya, wajahnya memerah. Saya seorang pengusaha seperti ayah. Ayahmu penipu, teriak saya balik. Dan Bella adalah parasit. Dan jika kamu berdiri bersama mereka, kamu akan hancur bersama mereka. Adit menatap saya dengan tajam. Lalu dia mengeluarkan ponselnya. Saya akan menelepon keamanan. Pergi dari saya. Dia masuk ke mobilnya dan menggeber mesin dengan agresif. Saat dia keluar dari tempat parkir, dia menurunkan jendela dan berteriak, "Jangan datang besok, Bu. Tidak ada yang menginginkan ibu di sana. Ibu adalah masa lalu." Saya melihatnya pergi, hati saya hancur lagi. Tapi kali ini, perpecahan itu lebih bersih. Saya sudah mencoba. Saya sudah mengulurkan tangan. Dia menepisnya. Dia sekarang sendirian. Saya kembali ke apartemen saya. Bapak Hadi sedang menunggu saya dengan persiapan akhir. Bagaimana hasilnya? Tanyanya, meskipun dia jelas tahu jawabannya dari wajah saya. Dia sudah pergi, kata saya datar. Dia sudah sepenuhnya dicuci otak. Kalau begitu dia akan belajar dengan cara yang sulit, kata Bapak Hadi. Apakah Anda siap untuk besok? Ya, kami punya kode akses ke proyektor. Ya, polisi sudah diberi pengarahan. Ya, Inspektur Budi akan menemui kita di lobi pukul 8 malam. Bapak Hadi menyerahkan saya tas pakaian. Kalau begitu Anda akan membutuhkan ini. Saya membuka resleting tas itu. Di dalamnya ada jas. Bukan gaun mantan istri yang panik dan putus asa. Itu adalah tuxedo hitam F. Saint Laurent yang tajam dan disesuaikan. Kuat, elegan, tegas. Kenakan pelindung Anda, Dewi, kata Bapak Hadi. Besok Anda bukan korban. Anda adalah algojo. Saya menyentuh kainnya. Itu dingin dan halus. Terima kasih, Bapak Hadi. Istirahatlah, katanya. Besok akan menjadi malam yang panjang. Saya tidak beristirahat. Saya duduk di dekat jendela mengamati lampu kota. Saya memikirkan Bima dan Bella mungkin sedang berlatih sumpah mereka saat itu juga. Mungkin tertawa tentang bagaimana mereka berhasil lolos dari semua itu. 2 tahun lagi dan kita ambil semuanya. Mereka tidak akan mendapatkan 2 tahun. Mereka bahkan tidak akan mendapatkan 2 hari. Besok, Bapak dan Nyonya Vega akan memiliki resepsi yang sangat berbeda. Pagi pernikahan menyingsing kelabu dan mendung. Hari yang sempurna di Jakarta untuk sebuah pemakaman. Saya menghabiskan pagi dengan meninjau presentasi. Kami telah mengaturnya dengan sempurna. Itu akan dimulai tepat setelah montase video kisah cinta yang Bella pesan seharga Rp20 juta. Pukul 6 sore, para tamu mulai berdatangan di Hotel Plaza. Saya menyaksikan siaran langsung dari kamera yang Bapak Hadi pasang di ballroom. Dia memiliki saham di hotel itu. Mendapatkan akses itu mudah. Itu memuakan. Ruangan itu dipenuhi kristal dan mawar merah muda. Ribuan di antaranya. Ada patung es Bima dan Bella yang saling melilit. Saya melihat ibu saya, Sari, menyapa para tamu. Dia mengenakan gaun berwarna sampanye yang terlalu muda untuknya. Berseri-seri seolah dia memenangkan lotre. Ya, bukankah ini indah? Saya mendengarnya berkata kepada seorang sepupu yang tampak bingung. Mereka belahan jiwa. Dewi? Oh, Dewi Malang hanya tidak bisa menangani kesuksesan Bima. Dia sedang berlibur. Saya melihat Bima. Dia tampak gugup tapi penuh kemenangan. Dia berjabat tangan, menepuk punggung, memerankan raja yang murah hati, dan Bella. Dia masuk dengan gaun Ferawang yang dibuat khusus, bertabur berlian. Berlian yang dibayar oleh perusahaan saya. Dia terlihat cantik.
Saya harus mengakui itu. Cantik dan busuk. Upacara dimulai. Saya mendengarkan mereka bertukar janji. Saya berjanji akan menjadi pasanganmu dalam segala hal, kata Bima, menatap dalam-dalam ke mata Bella. Saya berjanji akan mendukung impianmu dan menghabiskan hidupku membuatmu bahagia, Bella bersuara. Saya duduk di suite hotel di lantai atas, minum kopi hitam. Kebohongan, bisik saya. Setiap kata adalah kebohongan. Apakah kita siap? Bapak Hadi bertanya, melihat jam tangannya. Siarannya langsung, teknisi membenarkan. Detik Anda memberi aba-aba, kita akan membajak siaran itu. Belum, kata saya. Tunggu sampai pidato, tunggu sampai semua orang duduk dan menonton layar. Resepsi dimulai. Sampahnya mengalir. Bima berdiri untuk memberikan pidato. Saya ingin berterima kasih kepada kalian semua karena telah hadir. Dia menggelegar, memegang tangan Bella. Ini adalah perjalanan yang panjang, perjalanan untuk menemukan kebahagiaan sejati. Terkadang Anda harus membuat pilihan sulit untuk menemukan takdir sejati Anda. Kerumunan bertepuk tangan sopan, meskipun saya melihat beberapa pandangan tidak nyaman. Semua orang tahu skandal itu. Mereka hanya tidak peduli selama bar terbuka adalah kelas atas. Dan untuk istri baruku, Bella, Bima melanjutkan, kamu adalah inspirasiku, batu karangku, segalaku. Ponsel saya berdering. Itu adalah sinyal. Sekarang, kata saya. Di ballroom, lampu meredup untuk montase video. Musik sentimental mulai diputar. Gambar Bima dan Bella di kapal pesiar. Di Paris, di pantai melintas di layar besar di belakang meja utama. Kerumunan bersuara O dan AAH. Saya berdiri dan merapikan jaket tuxedo saya. Saya berjalan keluar dari suite dan menuju lift. Waktunya pertunjukan, kata Bapak Hadi, berjalan di samping saya. Di dalam lift, saya melihat angka-angka turun. 10.98. Jantung saya tidak berdebar kencang lagi. Itu berdetak pelan dan berat seperti genderang perang. Pintu lift terbuka di lantai lobi. Inspektur Budi dan dua petugas berseragam sedang menunggu. Nyonya Vega? Tanya inspektur. Ya, Anda punya surat perintahnya. Kami punya. Kami siap kapan saja. Beri saya 5 menit, kata saya. Saya ingin mereka melihatnya sebelum Anda memborgolnya. Dimengerti. Saya berjalan menuju pintu ballroom. Petugas keamanan yang Bima sewa untuk menjauhkan saya, melangkah maju. Nyonya, ini acara pribadi. Bapak Hadi Wijaya melangkah keluar dari belakang saya. Dan saya memiliki gedung ini. Menyingkirlah, atau Anda akan mencari pekerjaan besok. Para penjaga ragu-ragu, mengenali Bapak Hadi, dan segera mundur. Saya mendorong pintu ganda itu. Di dalam, musik baru saja mencapai puncaknya. Video di layar menunjukkan Bima dan Bella berciuman di depan Menara Eiffel, dan kemudian layar berkedip. Musik terputus dengan jeritan feedback. Ruangan menjadi hening. Di layar besar, gambar romantis itu menghilang. Di tempatnya muncul lembar kerja yang mencolok, angka merah, dan kemudian sebuah dokumen, laporan kartu kredit, nama, Bella Miller. Alamat, Jalan Robas 124, Menteng, Jakarta. Rumah saya. Pembelian, cincin berlian Cartier, R25 juta. Dibayar oleh, rekening perusahaan Bima Jaya. Sebuah gumaman melintas di antara kerumunan. Apa itu? Bella mendesis, setengah berdiri. Bima, perbaiki. Matikan siaran. Bima berteriak ke bilik AV. Matikan. Tapi teknisi di bilik itu milik kami. Dia tidak mematikannya. Dia mengeraskan volume. Dan kemudian suara saya yang sudah direkam terdengar melalui speaker. Halo, Bima. Halo, Bella. Kalian menginginkan urusan keluarga. Kalian ingin semua orang menyaksikan persatuan kalian. Baiklah, mari kita tunjukkan kepada mereka apa dasar dari persatuan ini. Setiap kepala menoleh, bukan ke layar, tetapi ke belakang ruangan tempat saya berdiri. Keheningan di Grand Ballroom benar-benar mutlak. 300 pasang mata berputar di kursi mereka untuk menatap saya. Saya berjalan menyusuri lorong tengah. Sepatu hak saya berdetak dengan ritme yang stabil di lantai marmer.
Tuxedo hitam membuat saya terlihat seperti bayangan di antara lautan bunga merah muda. Bima terpaku di meja utama, wajahnya pucat pasi. Bella mencengkeram serbet ke dadanya, mulutnya ternganga. Ibu saya, Sari, terlihat seperti akan terkena serangan jantung. Dewi. Bima berbisik, mikrofon menangkap suaranya yang gemetar. Apa yang kamu lakukan? Saya tidak berhenti sampai saya mencapai tengah lantai dan tepat di depan meja utama. Saya menatap mereka. Orang-orang yang dulunya adalah dunia saya sekarang hanya sosok kecil yang ketakutan di atas panggung. Saya di sini untuk bersulang, kata saya. Suara saya memproyeksikan dengan jelas tanpa perlu mikrofon. Saya mengangkat remote kecil, mengkliknya. Layar di belakang mereka berubah lagi. Kali ini adalah rantai email antara Bima dan penyelidik swasta. Bima, gali lebih dalam atau karang sesuatu. Saya tidak sanggup memberinya separuh. Kerumunan terkesiap. Saya melihat investor, pria-pria yang Bima hormati, pria-pria yang dia butuhkan, membungkuk, berbisik dengan marah, matikan. Bima berteriak, menerjang ke arah bilik DJ. Keamanan? Usir dia dari sini, duduklah, Bima. Suara Bapak Hadi Wijaya menggelegar dari pintu masuk. Kecuali Anda ingin menambahkan penyerangan ke daftar kejahatan Anda. Bima membeku. Dia melihat Bapak Hadi. Dia melihat petugas polisi menunggu dalam bayangan pintu keluar. Ini palsu. Bella menjerit, air mata membasahi wajahnya yang bermakeup sempurna. Dia cemburu, dia meretas sistem. Dia gila. Saya mengklik remote lagi. Sebuah dokumen baru muncul. Aplikasi pinjaman palsu untuk proyek Tamrin, yang dengan tanda tangan saya, disalin dengan canggung. Apakah pemalsuan itu gila, Bella? Tanya saya dengan tenang. Apakah penipuan bank itu gila? Karena itu hukuman penjara. Dan coba tebak nama siapa yang ada di perusahaan cangkang yang menerima dana curian. Saya mengklik lagi. PT Investasi Orient, pemilik, Bella Miller. Saya menunjuk padanya. Kamu bukan hanya simpanan, kamu adalah kurir. Bima menggunakanmu untuk mencuci uang 30 miliar rupiah. Apa dia memberitahumu itu? Apa dia memberitahumu itu? Ketika kantor pajak datang mencari, mereka datang untuk tanda tanganmu. Bella menatap Bima, matanya membelalak ketakutan. Bima, kamu bilang itu optimasi pajak. Kamu bilang itu legal. Diam, Bella. Bima mendesis. Oh, jangan hentikan dia, kata saya, tersenyum dingin. Biarkan dia menjelaskan kepada ibu kita apa yang dia sebut ibunya. Klik. Email itu muncul. Subjek, wanita tua itu. Bima baru saja memberi Sari cek lain dari dana B. Wanita tua itu serakah. Selama kita membayar apartemennya, dia akan menjaga Dewi tetap dalam kegelapan. Dia akan menjual putrinya sendiri demi anggaran renovasi. Sari mengeluarkan suara yang setengah terkesiap, setengah tercekik. Dia berdiri, tangannya gemetar begitu parah sehingga dia menjatuhkan gelas sampanyenya. Bima, dia terisak. Kamu memanggilku itu? Setelah semua yang kulakukan untukmu, aku memihakmu. Aku mengkhianati putriku sendiri demi kamu. Dan apa yang kamu dapatkan, Bu? Kata saya, menatapnya dengan kasihan. Tempat duduk di pernikahan yang akan menjadi TKP. Bima melihat sekeliling ruangan, matanya liar. Dia melihat kerajaannya runtuh secara real time. Dia melihat para investor pergi. Dia melihat para pelayan berhenti untuk menatap. Dia melihat akhirnya, kamu menandatangani perjanjian itu. Dia berteriak pada saya, putus asa. Kamu menandatanganinya, kamu menyerahkan segalanya, kamu tidak bisa menyentuh perusahaan. Bagian 14, kata saya singkat. Pil racun. Kamu melakukan kejahatan. Perjanjian itu batal. Dan segalanya, rumah, perusahaan, aset, kembali kepadaku. Lutut Bima lemas. Dia ambruk di kursinya. Dan Adit, kata saya, mengalihkan pandangan saya ke putra saya, yang duduk di ujung meja, pucat pasi. Adit menatap saya ketakutan. Dia menatap layar di mana pesan teksnya sendiri sekarang ditampilkan. VP,
Serius? Oke, aku ikut. Kamu ingin menjadi pengusaha, Adit, kata saya lembut. Nah, ini pelajaran pertamamu. Periksa mitramu. Saya mengklik remote untuk terakhir kalinya. Sebuah video diputar. Itu adalah rekaman pengawasan dari garasi parkir perusahaan. Itu menunjukkan Bima berdebat dengan Bella 2 hari sebelumnya. Bima dalam video, begitu kita mendapatkan pinjaman dari Bapak Hadi, kita tinggalkan anak itu. Adit adalah liabilitas. Kita tinggalkan dia dengan utang pajak, dan pindah ke Monaco. Dia terlalu bodoh untuk menyadarinya. Ruangan itu hening. Adit bangkit perlahan, menatap ayahnya. Pemujaan pahlawan di matanya telah hilang, digantikan oleh pemahaman yang menghancurkan. Ayah, Adit berbisik. Ayah akan meninggalkanku? Bima tergagap. Dit, saya tidak. Saya hanya stres. Itu di luar konteks. Ayah memanggilku bodoh, kata Adit, suaranya bergetar. Ayah bilang aku adalah liabilitas. Adit, duduk. Bima memerintah, mencoba mendapatkan kembali kendali. Jangan dengarkan dia. Adit tidak duduk. Dia mengambil gelas sampahnya dan melemparkannya ke wajah Bima. Aku membencimu, teriak Adit. Aku membencimu. Kekacauan pecah. Sari terisak-isak. Bella hiperventilasi. Bima menyeka sampahnya dari wajahnya, tampak seperti tikus tenggelam. Saya menurunkan remote. Presentasi sudah selesai. Saya mengangguk kepada Inspektur Budi. Polisi masuk ke ruangan. Para tamu menyingkir seperti laut merah. Bima Vega, Inspektur mengumumkan, Anda ditangkap karena penipuan bank, penggelapan, dan pemalsuan. Bella Miller, Anda ditangkap karena konspirasi dan pencucian uang. Tidak. Bella menjerit saat seorang petugas meraih pergelangan tangannya. Saya tidak tahu. Saya hanya tunangannya. Dia menyuruh saya melakukannya. Katakan saja kepada hakim, kata petugas itu, memborgol tangannya. Bima tidak berteriak. Dia hanya menatap saya. Saat mereka memborgolnya, dia mengunci mata dengan saya. Kamu telah menghancurkan segalanya, dia meludah. Dasar wanita pendendam yang pahit, saya mendekatinya. Saya berdiri begitu dekat sehingga saya bisa mencium ketakutannya. Saya tidak menghancurkan apapun, Bima, kata saya, suara saya setenang danau beku. Saya hanya menyalakan lampu. Dan kamu? Kamu hanyalah kecoa yang tertangkap. Mereka menyeret mereka pergi. Para tamu pernikahan berdiri dalam keheningan yang terkejut. Satu-satunya suara adalah isak tangis Sari. Saya menatap meja utama untuk terakhir kalinya. Kue tidak tersentuh. Bunga-bunga sempurna. Ilusi itu hancur. Saya menoleh kepada Bapak Hadi Wijaya. Saya rasa pekerjaan saya selesai di sini. Brilian, Bapak Hadi berkata, menawarkan lengannya. Benar-benar brilian. Saat kami berjalan keluar, saya tidak menoleh ke belakang melihat ibu saya yang menangis atau putra saya yang hancur. Belum. Mereka telah membuat keputusan. Malam ini, mereka harus menanggungnya. Hari-hari setelah pernikahan adalah sirkus media. Koran-koran memuat berita itu di halaman depan. Kericuhan di pernikahan. Raja properti ditangkap di altar. Saya tidak memberikan wawancara. Saya membiarkan bukti berbicara sendiri. Saya pindah kembali ke rumah saya 3 hari kemudian. Polisi telah membersihkannya sebagai TKP. Aneh rasanya berjalan kembali ke ruangan yang saya rancang. Barang-barang Bella ada di mana-mana. Pakaian murahan, majalah murahan, botol anggur setengah kosong. Saya menyewa kru pembersih. Buang semuanya, kata saya kepada mereka. Apapun yang bukan milik saya, bakar spray, ganti kasur. Saya ingin membersihkan DNA-nya dari hidup saya. Bima ditolak jaminannya. Hakim menganggapnya sebagai risiko pelarian karena rencana Monaco yang terekam. Dia berada di rutan Cipinang, menukar jas Italianya dengan seragam oranye. Bella dijamin oleh ibu saya, yang telah mencairkan tabungan pensiunnya untuk membebaskan anaknya. Tetapi Bella tidak bebas. Dia menghadapi 5 hingga 10 tahun penjara. Wajahnya ada di seluruh internet sebagai wanita penggoda yang menuju penjara. Saya masuk ke kantor Bima Jaya,
sekarang sepenuhnya milik saya. Para karyawan menyambut saya dengan campuran ketakutan dan kelegaan. Kami akan mengganti nama perusahaan. Saya mengumumkan pada pertemuan semua staf pertama. Bima Jaya sudah mati. Selamat datang di Properti Phoenix. Mereka bertepuk tangan. Mereka tahu siapa yang menandatangani cek sekarang. Seminggu kemudian, ibu saya datang menemui saya. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Rambutnya tidak terawat, matanya merah. Dia berdiri di teras saya, menggigil. "Dewi," katanya, suaranya tipis. "Sari," kata saya, menghalangi pintu. Saya tidak bisa memanggilnya ibu. "Bisakah saya masuk?" "Dingin sekali. Anda bisa mengatakan apa yang perlu Anda katakan dari sana." Dia tersentak. "Dewi, tolonglah bersikap masuk akal." Bella ketakutan. Dia hanya seorang gadis. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Bima memanipulasinya. "Bella berusia 40 tahun, kata saya dingin. Dia tahu dia tidur dengan suami saya. Dia tahu dia menghabiskan uang saya. Dia menandatangani dokumen-dokumen itu. Dia adikmu." Sari merengek. "Kamu tidak bisa membiarkannya masuk penjara. Kamu harus membatalkan tuduhan. Beritahu jaksa penuntut umum bahwa itu hanya kesalahpahaman." "Itu bukan kesalahpahaman. Itu kejahatan berat. Jika kamu melakukan ini," Sari mendesis, kesedihannya berubah menjadi racun yang akrab. "Kamu bukan putriku. Kamu menghancurkan keluarga ini." Saya tertawa. "Itu adalah suara bebas cahaya. Sari, kamu menghancurkan keluarga ini 20 tahun yang lalu ketika kamu memutuskan Bella adalah putri dan saya adalah pelayan. Kamu tidak datang ke sini untuk meminta maaf. Kamu datang ke sini untuk meminta saya memperbaikinya lagi. Kamu ingin saya menjadi kambing hitam untuk terakhir kalinya agar Bella bisa bebas. Dia rapuh, dia penjahat, dan kamu kaki tangannya. Saya melihat cek yang Bima berikan kepadamu. Biaya konsultasi, kamu mengambil uang untuk membantu mereka memanipulasi saya." Sari menjadi pucat. "Saya tidak akan menuntut Anda, Sari," kata saya, "bukan karena saya mencintai Anda, tetapi karena saya tidak ingin malu melihat ibu saya sendiri dalam foto tahanan. Tapi Anda sudah mati bagi saya. Jangan telepon saya. Jangan datang ke sini. Jika Anda butuh uang, tanyakan Bella." "Oh, tunggu. Dia bangkrut." Saya menutup pintu di wajahnya. Saya melihat di kamera keamanan saat dia berdiri di sana menggedor pintu, memanggil nama saya. Lalu bahunya merosot. Dia berjalan pergi. Itu sakit, tentu saja, itu sakit, tetapi itu adalah rasa sakit mencabut serpihan. Tajam, lalu lega. Lalu ada Adit. Dia tidak menelepon, tidak datang. Saya tahu dia tidur di sofa teman karena pihak berwenang telah menyita penthouse dan Porsche. Saya menunggu. Saya tahu dia harus datang kepada saya dengan caranya sendiri. 2 minggu kemudian, dia muncul di kantor saya. Dia terlihat buruk, dia kehilangan berat badan. Dia mengenakan celana jeans tua dan kaos. Tidak ada kacamata hitam, tidak ada sikap. "Bu," dia bertanya dari pintu. Saya mendongak dari meja saya. "Halo, Adit." Dia masuk dan duduk di kursi di depan saya. Dia menatap tangannya. "Saya minta maaf," bisiknya. "Saya sangat bodoh." Dia membuat saya merasa penting. Dia bilang saya lebih baik dari kuliah. Dia bilang ibu menghalangi saya. "Dan kamu percaya dia karena itu lebih mudah daripada bekerja," kata saya, lembut tapi tegas. "Ya," dia mengakui, air mata menetes ke celana jeansnya. Saya melihat videonya. Dia memanggilku liabilitas. Dia akan meninggalkanku. Saya tidak punya apa-apa, Bu. Mereka mengambil mobilnya. Saya tidak punya uang. Saya butuh bantuan. Saya menatap putra saya. Saya ingin memeluknya. Saya ingin menulisinya cek dan memperbaiki segalanya. Tapi saya adalah arsitek sekarang, dan Anda tidak membangun struktur yang kuat di atas fondasi yang retak. "Saya mencintaimu, Adit," kata saya. "Tapi saya tidak akan memberimu uang." Dia mendongak ketakutan. "Tapi di mana saya akan tinggal?" "Saya tidak tahu."
Itu urusanmu untuk mencari tahu. Bu, tolong. Ini kesepakatannya, kata saya, menyelipkan kertas di atas meja. Ini adalah aplikasi pinjaman mahasiswa. Dan ini adalah aplikasi pekerjaan untuk bagian surat menyurat di Properti Phoenix. Gaji minimum. Anda mulai dari bawah. Anda menyelesaikan gelar Anda di malam hari. Bagian surat menyurat, tanyanya, terkejut. Ambil atau tinggalkan. Anda ingin menjadi pria, Adit? Anda harus mendapatkannya. Bima memberi Anda sesuatu untuk membeli Anda. Saya tidak menawarkan apa-apa agar Anda dapat membangun diri Anda sendiri. Dia melihat kertas-kertas itu, ke arah saya, melihat tekad di mata saya. Perlahan, dia mengulurkan tangan dan mengambil pena. Oke, katanya, suaranya bergetar. Saya akan mengambil pekerjaan itu. Bagus, kata saya. Lapor ke Sarah di HR. Dia akan memberimu ID card. Jangan terlambat. Dia berdiri. Dia menatap saya. Dia benar-benar menatap saya untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Ibu agak menakutkan, Bu, katanya. Ada sedikit kekaguman dalam suaranya. Saya tahu. Saya tersenyum. Sekarang, bekerja. Sidang itu singkat. Bukti-bukti sangat banyak. Bima Vega mengaku bersalah untuk menghindari hukuman 2 tahun penjara. Dia dijatuhi hukuman 8 tahun penjara federal ditambah restitusi. Dia tampak pucat dan kalah di ruang sidang. Dia tidak pernah sekalipun menatap saya. Bella menerima kesepakatan pembelaan. 3 tahun penjara karena penipuan. Dia terisak ketika palu dijatuhkan, menatap Sari di galeri, berteriak, Bu, lakukan sesuatu. Tapi Sari tidak bisa berbuat apa-apa. Sari tinggal di apartemen studio, hidup dari jaminan sosial, kehilangan tunjangan dan harga dirinya. Saya duduk di barisan belakang dengan setelan hitam saya. Saya menyaksikan keadilan ditegakkan. Saya tidak merasakan sukacita. Saya merasakan kedamaian. Pembukuan akhirnya seimbang. Epilog. Setahun kemudian, saya berada di kantor saya di lantai 40. Menghadap ke Taman Menteng. Tanda Properti Phoenix di dinding di belakang saya berwarna perak dan biru ramping tanpa sedikit pun warna merah muda. Perusahaan itu berkembang pesat. Kami baru saja memulai proyek Tamrin dengan Bapak Hadi Wijaya. Itu akan menjadi pengembangan multifungsi dengan kondominium mewah, tetapi juga perumahan terjangkau dan pusat komunitas. Ponsel saya berdering, Adit. Hai, Bu. Baru saja selesai ujian ekonomi. Sepertinya saya berhasil. Juga, tim bagian surat menyurat meningkatkan efisiensi penyortiran sebesar 15% minggu ini. Apa saya dapat kenaikan gaji? Saya tersenyum. Jangan mendorongnya, tapi makan malam ditanggung saya malam ini, pukul 7 malam. Adit bekerja keras. Dia lelah. Dia tidak punya uang, dan dia rendah hati. Dan saya tidak pernah lebih bangga padanya. Dia menjadi pria yang saya tahu dia bisa menjadi, bukan karikatur yang ayahnya coba bentuk. Ada ketukan di pintu saya. Masuk. Bapak Hadi Wijaya masuk dengan sebotol sampanye. Untuk ulang tahun pertama, katanya. Dari hari Anda membakar sirkus itu, rasanya seperti seumur hidup yang lalu, kata saya, menerima segelas. Anda tahu, Bapak Hadi berkata, bersandar di meja saya. Bima mengirimi saya surat dari penjara. Ingin tahu apakah saya akan membeli sahamnya di beberapa perusahaan cangkang lama. Dia butuh uang jajan? Apa yang Anda katakan padanya? Saya bilang padanya saya hanya berbisnis dengan CEO dan CEO sedang sibuk membangun kerajaan. Kami bersulang. Saya melihat ke arah Cakrawala Kota. Saya telah kehilangan suami. Saya telah kehilangan adik. Saya telah kehilangan ibu. Tetapi saya telah menemukan diri saya sendiri. Saya bukan lagi kambing hitam, bukan lagi pemecah masalah, bukan lagi istri yang tak terlihat. Saya adalah Dewi Vega, sang arsitek. Dan hidup saya akhirnya benar-benar milik saya sendiri. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Tidak mudah untuk menghidupkan kembali. Tetapi jika perjalanan saya dapat membantu satu orang saja untuk melawan orang-orang beracun dalam hidup mereka, maka itu sepadan. Keluarga tidak selalu darah. Keluarga adalah orang-orang yang menghormati Anda,
yang menghargai Anda, dan yang mendukung Anda ketika badai datang. Jika Anda bertahan pada seseorang hanya karena mereka keluarga, tetapi mereka menyakiti Anda, lepaskan mereka. Anda cukup kuat untuk membangun sesuatu yang baru. Jika Anda menikmati cerita ini dan ingin melihat lebih banyak keadilan ditegakkan, silakan tekan tombol suka itu. Ini sangat membantu saluran ini berkembang dan berlangganan agar Anda tidak ketinggalan cerita berikutnya. Dan beritahu saya di komentar, apakah Anda pernah harus memutuskan hubungan dengan anggota keluarga yang beracun? Bagaimana Anda menemukan kekuatan? Saya membaca setiap komentar dan saya ingin mendengar cerita Anda. Sampai jumpa lagi, tetap kuat, tetap pintar, dan jangan pernah biarkan siapapun mengambil kunci kastil Anda.